Di konser itu, aku teriak ke arah artis cantik berkaki jenjang di atas panggung. Kak, kamu cantik banget, lihat deh kakinya. Panjang bener. Pas aku baru kelar ngomong, temen deketku langsung bungkem mulutku. Ini siaran langsung, woi. Lu nggak takut bini lu cemburu apa lihat muka dia yang curiga gitu? Aku tetap santai godain itu artis. Nggak ada takut-takutnya. Aku udah nggak punya istri lagi. Kita udah cerai. Temenku sampai ngira dia salah denger. Sempat bengong bentar. Aku senyum tipis terus teriak di kupingnya. Kalau aku udah cerai sama istri konglomerat itu, begitu kalimat itu keluar, satu aula langsung hening. Semua orang nengok ke arahku, lihat mata temenku yang udah panik parah. Aku baru sadar ada yang nggak beres di sekitarku. Jantungku tiba-tiba deg-degan nggak jelas. Pas aku nengok ke belakang di bawah, lampu remang-remang. Ada cewek yang urat, dahinya sampai kelihatan lagi melotot ke aku dengan mata merah. Dia marah besar. Padahal aku kaget. Di kehidupan sebelumnya, aku sama Jiang Nianxi nikah cuma demi bisnis. Kita punya anak cowok dan cewek, hidup sampai umur 62 tahun, tapi nggak pernah bahagia. Soalnya di hati Jiang Nianxi, dia cuma nyimpen cinta pertamanya pas muda, si Xiao Jian. Parahnya lagi, anak-anakku juga lebih suka si Xiao Jian itu dan lama-lama ngejauh dari aku. Pas udah tua, aku kena Alzheimer. Jiang Nianxi pakai alasan istirahat buat ninggalin aku sendirian di rumah tua pas hari ulang tahun. Sambil gemeteran, aku telepon istri sama anak-anak. Ternyata mereka lagi liburan bareng Xiao Jian di Maladewa. Aku mau masak mie panjang umur buat diriku sendiri. Tapi karena pikun, aku lupa matiin kompor. Pas api mulai ngebakar tubuhku. Doa terakhirku cuman satu, kalau ada kehidupan selanjutnya. Aku nggak bakal sudi berkorban nyawa lagi buat dia. Makanya pas reinkarnasi, hal pertama yang aku lakuin itu bawa surat cerai ke selingkuhannya. Aku mau cerai. Jang Niansi buat lu aja. Anak-anak juga buat lu. Xiao Jian melongo nggak percaya, aku bakal tiba-tiba ngalah secepat itu. Aku cuma bilang pelan, soalnya mereka semua lebih sayang sama lu. Jadi mending aku kabulin aja keinginan semuanya. Lu tinggal minta tanda tangan Jiang Nianxi. Pas masa tunggu kelar, aku bakal cabut. Kali ini aku nggak mau ngulang kesalahan yang sama. Nggak mau jadi tuan lu yang nggak dianggap. Xiao Jian ngeraba pinggiran gelasnya sambil ngerutin dahi. Lu how you? Lu lagi main game apa sih? Aku lihat muka dia yang berubah-ubah. Terus aku ulangin lagi dengan tenang. Gua nggak main-main. Gue cuma ngerasa udah cukup aja. Lu tahu kan berapa banyak cowok di luar sana yang mau di posisi lu. Aku natap matanya. Makanya sekarang gue kasih ke lu. Muka Xiao Jian akhirnya berubah. Dia natap surat cerai itu lama banget. Terus akhirnya diambil. Oke deh, kalau gitu gue nggak bakal sungkan lagi. Tapi inget ya, apa yang udah di tangan gue nggak bakal gue balikin. Tenang aja. Aku senyum. Gue nggak bakal nyesel lagian di kehidupan sebelumnya. Aku udah kenyang ngerasain pahitnya, kesepian, seumur hidup. Xiao Jian bangun terus pindah meja di kafe itu. Terus dia ngeluarin HP-nya dengan gaya elegan. Jarinya ngetik-ngetik di layar sebentar. Pas teleponnya nyambung, suaranya langsung jadi lembut banget. Nianxi, aku di kafe Lamsun nih. Bisa jemput aku nggak? Aku duduk di pojokan. Bibirku senyum pahit. Pernah nggak ya, aku telepon Jiang Nianxi 10 kali, tapi 9 kalinya dijawab asisten. Sekarang nggak sampai 20 menit, cewek yang katanya sibuk rapat terus itu udah muncul di depan kafe. Dari balik kaca, aku lihat Jiang Nianxi jalan masuk dengan langkah lebar. Baju setelan putih, mewahnya bikin kaki jenjangnya makin kelihatan. Anakku yang umur 5 tahun, Lu Yuhen, sama yang umur 4 tahun, Lu Jue, langsung lari meluk dan nyium Xiao Jian. Paman Jian Lu Yue manggil dengan manja. Pipinya digesel-gesel ke dada Xiao Jian. Jiang Nianxi naruh kotak kue di meja. Jarinya yang lentik dorong kotak itu pelan, rasa coklat kesukaanmu. Aku udah minta koki kurangin gulanya. Mata Xiao Jian langsung berbinar. Kamu emang yang paling inget deh. Aku cuma bisa duduk di pojokan sambil ngepalin tangan. 6 tahun nikah. Jiang Nianxi bahkan nggak tahu rasa kesukaanku apa. Dulu pas aku masuk rumah sakit dan pengen kue kacang hijau, dia cuma nyuruh asistennya beli asal, akhirnya malah dibeliin bakpao mangga. Padahal aku alergi, mau makan apa malam ini, suara Jiang Nianxi jadi lembut. Masakan Prancis atau Cina, Xiao Jian senyum.
terus ngeluarin surat cerai dari tasnya. Sebelum makan, ada dokumen yang mau kasih lihat. Dia buka halaman tanda tangan, aku udah nemu villa bagus, tapi duit cashku kurang. Bisa kan Jiang Nianxi ambil pulpen tanpa lihat isinya? Langsung tanda tangan, antara kita mah nggak usah pakai hitung-hitungan segala lah. Paman Jian mau beli rumah baru ya, Lu Yuchen nanya sambil nengok. Mbak, beli satu yang di sebelah dong. Aku sama adek mau tinggal bareng Paman Jian, kita nggak mau tinggal sama papa tiap hari. Jiang Nianxi sempet ngerutin dahi, tapi lihat muka anak-anak yang penuh harap, dia bilang, ya udah beli aja, nggak perlu kok. Kata Xiao Jian, cepet, aku bakal siapin 3 kamar buat Yuchen. Iya, sama kamu juga datang aja kapanpun kalian mau. Anak-anak langsung seneng banget. Lu Yue malah meluk leher Xiao Jian sambil nyium dia. Paman Jian emang yang terbaik, 1000 kali lebih baik dari papa. Hatiku rasanya kayak diremes tangan yang gak kelihatan. Nyesek banget sampai susah napas. Aku lihat bibir Jiang Nianxi senyum tipis. Itu kelembutan yang gak pernah dia kasih ke aku. Pas aku balik ke villa, hari udah gelap, tapi aku gak istirahat. Aku langsung beresin baju-baju Jiang Nianxi. Mainan anak-anak, sampai foto keluarga. Satu-satu aku masukin ke kardus. Lagi ngapain kamu, suara Jiang Nianxi? Tiba-tiba kedengeran di belakangku. Pas nengok, dia lagi gandeng anak-anak di pintu sambil ngerutin dahi. Papa, kenapa barang-barang kita dibuang? Lu Yue lari nyamperin. Lihat barangnya ada di kardus. Mukanya langsung merah karena marah. Lu Yuchen juga natap aku benci. Kita cuma pergi bentar sama Paman Jian. Papa kok jahat banget sih? Jiang Nianxi natap aku dengan mata yang dingin kayak biasanya. Anak-anak cuma mau main sama Jian. Masalah sepele gitu aja kamu marah. Gua nggak marah. Kataku tenang, bohong papa pasti cemburu sama Paman Jian. Makanya papa buang boneka teddy bearku. Papa jahat pas aku udah gede nanti. Aku mau tinggal bareng Paman Jian aja. Nggak bakal mau nemuin papa lagi. Lu Yuchen megang tangan adeknya kenceng banget. Jiang Nianxi nggak nyetop keributan bocil-bocil itu, cuma ngerutin dahi dikit. Matanya yang tajam natap gue dingin banget. Seolah gue ini orang asing yang lagi tantrum nggak jelas. Cukup, dia buka suara pelan, tapi auranya ningrat abis. Jari lentiknya ngerapiin bajunya dengan santai. Dewan direksi lagi, ada meeting online, buang apapun yang lu mau. Jangan berisik pas pintu ketutup. Mata gue langsung memerah nahan tangis, hati gue rasanya hancur berkeping-keping. Tiap napas kerasa perih kayak darah. Gue hapus air mata, lihat kekacauan di lantai. Terus tiba-tiba senyum. Santai aja. Gue nggak bakal ganggu dia lagi, dan nggak bakal ngelakuin ini di tahun-tahun ke depan, karena surat cerai udah gue tanda tanganin. Gue mulai bodo amat sama urusan rumah. Gue nggak bangun jam 5 pagi lagi buat masakin sarapan sehat buat bocil-bocil itu. Nggak begadang lagi nungguin Jiang Nianxi pulang pesta cuma buat masakin sup preda mabuk. Semua kerjaan rumah yang dulu gue anggap kewajiban, sekarang gue kasih ke pembantu semua. Awalnya sih nggak ada yang sadar kalau ada yang beda. Sampai Lu Yuchen telat masuk sekolah dan diomelin gurunya. Lu Yuchen nggak nemu buku tugasnya. Jam dinding Jiang Nianxi juga mati. Si pembantu panik banget, tapi kerjanya nggak pernah beres di mata nyonya rumah. Piring numpuk di dapur. Mainan anak-anak berantakan di ruang tamu. Baju yang disetrika juga nggak rap. Rumah yang tadinya kinklong jadi berantakan parah. Pas Jiang Nianxi buka pintu kamar, gue lagi nyantai di jendela sambil baca buku. Cahaya matahari masuk lewat gorden, bikin suasana kelihatan estetik di sekitar gue. Sampai kapan lo mau drama terus suaranya kedengeran kesel? Gue tutup buku, terus natap dia. Gue nggak lagi drama kok. Terus kenapa lo nggak urus rumah lagi? Dia maju beberapa langkah, bau parfum cedarnya kecium tipis-tipis. Masih marah soal kejadian kemarin? Nggak marah kok. Gue taruh buku itu. Cuma emang udah nggak mau ngurusin lagi aja. Jiang Nianxi nyipitin matanya. Jarinya ngetuk meja pelan, alasannya capek. Gue jawab santai. Kan ada pembantu. Gue nggak perlu turun tangan lagi. Lu hawi suaranya langsung berubah dingin. Kalau lo kesel, ngomong langsung, jangan kayak bocah umur 3 tahun deh. Gue senyum sinis dikit. Gue nggak kesel. Gue cuma pengen istirahat. Pas gue lagi ngomong, pintu kamar didobrak kenceng banget. Lu Yuchen sama Lu Yue lari masuk dengan muka marah. Ayah males banget sih. Kita mau Om Jian aja yang jagain kita. Lu Yuchen ikutan nimbrung. Om Jian itu lebih sabar dari ayah. Lebih rajin.
Pokoknya 10.000 kali lipat lebih baik dari ayah. Yang Niansi terus natap gue, nunggu, gue nyerah. Tapi gue malah narik napas panjang terus bilang pelan, kalau menurut kalian dia oke, ya udah panggil aja dia ke sini. Gue nggak keberatan kok. Suasana langsung kaku banget, muka Jiang Niansi langsung gelap parah. Lo yakin? Gue narik napas lagi, yakin banget. Ayo pergi. Lu Yue narik-narik baju Jiang Niansi. Aku mau Om Jian sekarang. Kalau ada Om Jian, kita nggak butuh ayah lagi. Lu Yu Chen ngejek gue. Ayah pergi aja sana. Keluar dari rumah ini. Jiang Niansi natap gue terakhir kalinya. Paliat gue tetep jam. Dia balik badan. Terus bawa anak-anak pergi. Gue cuma berdiri di sana. Dengar suara mobil yang makin menjauh. Terus merem pelan. Sebentar lagi gue bakal kabulin kemauan mereka. Gue bakal bener-bener ninggalin mereka. Ninggalin rumah ini. Hari pertama Xiao Jian pindah. Dia langsung nyuruh pembantu ngerombak ruang tamu. Sofa ini warnanya gelap banget ya. Dia ngelus sofa kulit asli itu sambil senyum manis ke Jiang Niansi. Niansi, boleh nggak diganti jadi warna krem aja? Jiang Niansi nggak mikir 2 kali. Langsung nyuruh pelayan, lakuin apa yang dibilang Tuan Xiao. Gue cuma berdiri di tangga ngeliat para pekerja ngangkutin sofa yang gue pilih setengah mati 6 bulan. Lalu Lu Yu Chen sama Lu Yue udah kayak anak ayam ngikutin Xiao Jian sambil nunjuk-nunjuk heboh. Om Jian, bantal-bantal ini juga harus diganti. Yang dibeli ayah jelek banget. Xiao Jian ngelus kepala mereka. Oke, kita ganti semuanya ya. Tangan gue ngepal kuat, tapi langsung gue lemesin lagi. Bantal-bantal itu gue bikin pas Jiang Niansi hamil, gue jahit sendiri satu-satu buat dia. Isinya kapas khusus anti alergi. Karena kulit anak-anak mereka sensitif pas masih kecil. Sekarang semuanya dibuang ke tempat sampah tanpa ampun. Hari-hari berikutnya, rumah ini makin kerasa asing buat gue. Di meja makan, Xiao Jian duduk di kursi gue. Sibuk nyuapin anak-anak. Kadang Jiang Niansi sendiri yang nuangin kopi buat dia. Jarinya dorong cangkir itu pelan dengan tatapan lembut yang gak pernah gue dapet. Malam harinya, lampu ruang tamu diremangi. Mereka berempat kumpul di sofa nonton film. Lu Yue melingkar manja di pangkuan Xiao Jian. Lu Yu Chen nyandar di bahu Jiang Niansi. Suara ketawa mereka kedengeran terus. Pas gue lewat, mereka nggak ngelirik sedikit pun. Seolah gue ini hantu yang nggak kelihatan. Sampai suatu sore, HP gue bunyi terus. Tuan muda sama nona kecil kena reaksi alergi di sekolah. Ambulans baru aja bawa mereka ke rumah sakit. Pas gue sampai, anak-anak udah dibawa ke ruang UGD. Jiang Niansi berdiri di koridor. Jaketnya cuma disampirin di siku. Matanya penuh sama kemarahan yang meluap-luap. Lu Haoyu suaranya rendah banget. Nahan emosi yang mau meledak. Apa-apaan sih lo, gue bingung dong. Kenapa mereka itu alergi mangga? Lo nggak tahu kenapa lokasi mereka jus mangga, bukan gue. Gue natap matanya langsung, gue nggak pernah bawa mangga ke rumah. Sejak pertama kali anak kita masuk RS gara-gara mangga, gue selalu super hati-hati. Gue berkali-kali ngingetin semua orang, jangan kasih mereka mangga. Bahkan menu kantin sekolah pun gue cek sendiri. Mana mungkin gue ngelakuin kesalahan konyol kayak gitu, bukan lo. Jiang Niansi ketawa sinis. Terus siapa pembantu? Apa mereka emang pengen mati? Pas gue mau ngomong, suster buka pintunya, anak-anak udah bangun di dalam kamar. Lu Yu Chen sama Lu Yue tiduran dengan muka pucat pasi. Pas lihat kita masuk, mata mereka kelihatan gelisah. Ada apa sebenarnya? Tanya Jiang Niansi pelan. Anak-anak itu lirik-lirikan. Terus tiba-tiba keduanya nunjuk ke arah gua. Ayah yang lakuin, ada mangga di dalam kue yang tadi ayah beli, badan gua kaku seketika. Bener-bener gak percaya sama apa yang gue denger. Kalian ngomong, apa sih ayah yang lakuin Lu Yue nangis sesenggukan? Ayah jelas tahu kita alergi, tapi sengaja maksa kita makan. Lu Yu Chen juga ngangguk kenceng. Jahat banget jari gua nyengkram kusen pintu kuat-kuat sampai memut. Liu Yuchen, Liu Yuwai, kalian sadar gak sih apa yang kalian omongin? Mending jujur sekarang juga. Cukup Jiang Niansi tiba-tiba berdiri tegak. Satu tangan nyengkram pergelangan tangan gua. Liu Haoyu, begini caramu. Jadi, Bapak bukan cuma nyakitin mereka. Tapi lo juga maksa mereka bohong nggak? Aku nggak lakuin itu.
Suaraku gemetar dikit. Jadi lo mau bilang kalau mereka fitnah lo, dia ketawa dingin. Umur mereka tuh berapa sih? Gak mungkin punya tanggung jawab segede itu. Apa lo pantas disebut seorang ayah? Anak-anak tiba-tiba nangis kejer. Jiang Nianxi langsung ngelepasin gua. Balik badan buat tenangin mereka. Tapi tangisannya malah makin kenceng. Muka kecil mereka sampai merah padam. Mama, Liu Yue sesenggukan. Badanku nggak enak banget. Gimana biar kamu ngerasa enakan Jiang Nianxi? Nanya lembut banget. Jari-jarinya pelan-pelan ngusap air mata anaknya. Liu Yuchen ngelihat gue dengan mata merah. Papa juga alergi mangga. Kasih papa jus mangga aja, biar papa ngerasain sakit kayak kita. Hati gue langsung sedingin es. Gue ngelihat ke arah Jiang Nianxi. Tatapan dingin di matanya bikin sekujur tubuh gue merinding. Oke, Vina. Dia berdiri tegak terus jentikin jari. Dua orang pengawal langsung nerobos masuk lewat pintu. Tahan dia. Sebelum gue sempet bereaksi, gue udah dipaksa duduk di kursi. Si pengawal nyengkram dagu gue. Maksa mulut gue mangap lebar. Segelas jus mangga dituang paksa ke dalam cairan manis itu langsung masuk ke tenggorokan. Gue batuk hebat. Tenggorokan rasanya kayak kebakar. Ruam merah nyebar cepet banget di kulit gue. Bener-bener kelihatan mata muka gue mulai bengkak. Napas jadi makin sesek. Gue nyakar tenggorokan sendiri saking sakitnya. Mata buram ngelihat ke arah Jiang Nianxi. Dia cuma berdiri di situ. Nonton dengan dingin tanpa ada niat buat nyetop. Anak-anak udah berhenti nangis. Sekarang malah tepuk tangan girang. Rasain tuh biar papa menderita juga. Sebelum semuanya gelap. Hal terakhir yang gue lihat cuma Jiang Nianxi. Nggak tahu udah berapa lama. Pas bangun gue udah di kasur rumah sakit. Tenggorokan masih kebakar. Muka gue penuh ruam merah alergi. Di luar kamar rawat. Ada suara yang gak asing. Itu suara Xiao Jian. Nianxi, aku beneran gak tahu kalau mereka alergi. Aku cuma pengen buatin jus buah buat mereka. Itu bukan salah kamu kok. Suara Jiang Nianxi lembut banget. Gak masuk akal. Kamu kan gak tahu. Kalau aja aku datang lebih awal buat jelasin. Ini gak bakal bikin kamu salah paham. Tuan Liu itu, dia lanjut ngomong dengan nada pasrah. Yuhan, Yuwei, kalian berdua, ini semua salah, Om. Kenapa kalian lindungin Om dengan nyalahin papa kalian sendiri? Suara kesel anak-anak kedengeran jelas banget. Om Jian, aku tahu aku salah. Liu Yue ngomong sambil sesenggukan. Kita cuma nggak suka sama papa. Bener banget Liu Yuchen juga ikutan. Papa selalu ngatur kita. Nggak boleh makan manis. Nyuruh tidur tepat waktu. Kita pengen papa pergi jauh-jauh. Jari-jari gue nyengkram, spray, kasur kenceng banget sampai buku jari memutih. Ini anak-anak yang gue urus mati-matian selama bertahun-tahun, rasanya perih banget. Kayak hati sama liver gue dirobek-robek, air mata jatuh nggak ke bendung. Gue megangin dada bentar, sampai akhirnya bisa tenang. Nggak lama setelah itu, HP gue bunyi, ada telepon dari maskapai buat konfirmasi tiket. Tuan Liu, tiket sekali jalan Anda ke Yunceng sudah diterbitkan. Apakah Anda ingin memilih kursi di dekat jendela aja? Makasih. Gue buru-buru hapus air mata, suara gue hampir gak kedengeran, pas gue baru aja nutup telepon. Pintu kamar dibuka paksa, Jiang Nianxi masuk dengan langkah, mantap. Lo lagi ngomong sama siapa? Dia nanya datar banget, gue taruh HP-nya. Temen, Jiang Nianxi gak nanya lagi, cuma berdiri di samping tempat tidur, sambil nunduk. Ngelihat gue, kejadian kemarin tuh cuma salah paham. Jian yang kasih mereka jus mangga, tapi dia gak tahu. Nadanya tenang banget seolah-olah lagi bahas cuaca. Udahlah, lupain aja masalah ini. Hati gue rasanya kayak diremes tangan tak terlihat. Sakitnya bikin gue hampir gak bisa napas. Jadi, bedanya cinta sama masa bodoh. Sesimpel ini ya. Jiang Nianxi kelihatan agak kaget sama reaksi gue. Dia diam bentar, terus bilang, minggu depan anak-anak mau ke perkemahan musim panas. Gue sama Jian bakal nemenin mereka. Lo di rumah aja. Tunggu. Dia pikir gue bakal mohon-mohon atau marah kayak biasanya. Tapi gue cuma ngangguk tenang. Aku ngerti, Jiang Nianxi ngerutin dahi lebih dalam karena reaksi gue aneh. Tapi HP-nya bunyi pas itu juga, dia ngelihat layar HP. Kantor butuh gue, terus pergi gitu aja. Pas pintu ketutup, gue akhirnya ngelepasin kepalan tangan. Di telapak tangan gue jelas banget ada 4 bekas kuku berdarah hari-hari berikutnya. HP gue terus-terusan getar. Isinya pesan dari Xiao Jian semua.
tumpukan foto sama video yang nunjukin momen bahagia di perkemahan. Di video itu, Liu Yuchen sama Liu Yue dengan bangganya ngenalin ke teman-temannya. Xiao Jian itu papa kita, suara teman-temannya yang kagum kedengeran di mana-mana. Wah, papa lu ganteng banget. Lebih ganteng dari papa gue. Beruntung banget sih kalian. Terus siapa orang yang biasanya jemput kalian di sekolah? Seorang anak kecil, nanya penasaran. Di layar itu, muka Liu Yuchen sama Liu Yue langsung kaku sekejap. Itu mah pelayan yang ngurus kita. Tangan gue gemetar, gelas di tangan gue jatuh ke lantai, gue duduk perlahan, ngelihatin pecahan kaca di lantai, tiba-tiba gue ketawa. Jadi, selama bertahun-tahun ini, gue cuma pelayan gratisan, tapi nggak apa-apa. Pelayan ini bakal segera resign. Mulai sekarang, biarin papa yang mereka cinta itu yang ngurus mereka. Seminggu kemudian, si pelayan bawa Liu Yuchen sama Liu Yue balik ke villa. Pas masuk, anak-anak langsung lari ke dapur. Muka mereka nggak bisa nyembunyiin rasa puas. Papa Liu Yue teriak, "Papa tahu nggak Om Jian kakinya keseleo pas lomba olahraga orang tua?" Mama khawatir banget. Liu Yuchen cepet-cepet nambahin, Mama sampai sewa satu rumah sakit buat Om Jian pemulihan. Bahkan rapat kantor aja dibatalin, Mama selalu ada di sampingnya. Gue berdiri di depan oven, diem aja dengerin ocehan sombong anak-anak. Sambil tenang, make sarung tangan anti panas, Papa denger nggak sih? Liu Yue ngehentakin kakinya nggak puas. Mama baik banget sama Om Jian, jauh lebih baik daripada Papa Ting. Suara bell timer motong omongannya yang nggak berhenti-berhenti. Aroma manis langsung nyebar ke seluruh dapur. Mata anak-anak berbinar. Langsung deketin gue. Itu kue Liu Yuchen jinjit-jinjit. Aku mau makan, gue ngeluarin loyang panggangan. Pinggiran kuenya kelihatan agak gosong. Gue ngerutin dahi, langsung gue buang ke tempat sampah. Liu Yue teriak, "Kenapa dibuang? Ini gosong, nggak layak makan." Kata gue tenang, Papa bohong. Liu Yuchen nendang tempat sampah dengan marah. Papa sengaja kan? Soalnya Papa masih marah gara-gara kejadian kemarin. Makanya Papa nggak mau kasih kita makanan enak Papa. Muka kecil, Liu Yue memerah. "Kita nggak butuh Papa kayak kamu." Gue ngelepasin sarung tangan anti panas. Hati gue rasanya diremes tangan tak terlihat. Gue ngelihat dua anak di depan gue. Anak-anak yang selama ini gue urus sepenuh hati. Tiba-tiba ngerasa bener-bener asing sama mereka. Ya udah deh, emang bagusnya begini. Gue bilang pelan-pelan. Gue juga nggak butuh anak kayak kalian. Mulai sekarang, cari aja si Xiaojian itu. Habis ngomong gitu, gue balik badan dan jalan ke arah tangga. Di belakang gue terdengar teriakan histeris dari dua bocah itu. "Kami benci Papa. Kami benci Papa selamanya." Langkah gue sempat goyah, tapi gue nggak bakal noleh lagi. Pas baru aja injak anak tangga ketiga, tiba-tiba punggung gue didorong kencang banget. Dunia rasanya muter dan tubuh gue jatuh ngeguling ke bawah tangga. Sakitnya bener-bener nggak ngotak. Rasa sakit langsung nyerang seluruh badan gue. Cairan hangat ngalir dari dahi dan bikin pandangan jadi kabur. Di atas tangga, bocah itu malah berdiri sambil masang senyum jahat. Rasain tuh Liu Yue tepuk tangan girang. Itu balasannya gara-gara Papa nggak kasih kita makan kue. Liu Yuchen juga ngeyek sambil masang muka jelek. Gue berusaha buat bangun, darah seger ngalir ke dagu dan netes ke lantai. Gue natap dua iblis kecil di depan gue. Susah banget percaya kalau mereka ini adalah anak-anak yang dulu sekarat di rumah sakit, yang dulu gue selamatin setengah mati cari dokter kesana kemari. Tiba-tiba pintu depan kebuka kasar. Ada apa ini? Suara berat Jiang Nianxi gema di ruangan. Di belakangnya ada Xiaojian. Pas lihat pemandangan ini, mereka berdua kaget. Mama dua bocah itu langsung akting dan lari sambil nangis. "Apa buang kuenya? Kita nggak boleh makan." Terus Papa bilang nggak mau urusin kita lagi. Hua, Jiang Nianxi natap kue di tempat sampah, terus lihat kondisi gue yang berdarah-darah sambil ngerutin dahi. "Liu, how you? Kenapa sih kamu harus ribut sama anak kecil?" Suaranya dingin banget kayak es. Ngomong kasar gitu ke anak sendiri. "Apa kamu pantas dipanggil ayah?" Gue nyender ke tembok dan pelan-pelan berdiri. Kerah baju gue udah penuh noda darah. Gue natap Jiang Nianxi, terus tiba-tiba ketawa. "Di mata kamu, aku emang gak pernah pantas." Suara gue serak. "Kamu cuma anggap aku alat buat jagain anak-anak. Kan
Pupil mata Jiang Nianxi ngecil. Ya udah, harusnya suami kamu itu Xiao Jian aja. Anak-anak juga cuma mau dia jadi bapaknya. Jadi gue mundur. Biar kalian jadi keluarga bahagia berempat. Suasana langsung beku. Muka Jiang Nianxi. Jadi sepet banget. Dia natap gue kayak baru pertama kali lihat orang di depannya. Liu Haoyu, jangan lupa suaranya berat dan dingin. Pernikahan kita itu dijodohin keluarga. Dari awal nggak pernah ada cinta. Terus kamu mau aku kasih apa cinta? Dia ketawa sinis. Gue juga ikut ketawa. Ketawa sampai air mata gue jatuh. Ya, kamu bener. Gue emang bego. Tolol banget. Nianxi, udah stop. Xiao Jian sok jadi pahlawan sambil megang lengan Jiang Nianxi. Anak-anak ketakutan. Kita bawa mereka ke atas dulu. Jiang Nianxi natap gue tajem. Terus akhirnya balik badan sambil enggendong anak-anak di kedua tangannya. Pergi bareng Xiao Jian, gue cuma bisa liatin punggung mereka sambil nahan darah yang masih netes. Sekarang gue nyesel banget. Nyesel karena udah nikah sama Jiang Nianxi. Gue nyesel punya anak sama dia. Di kehidupan kali ini, gue nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama. Mulai sekarang, gue bakal hidup cuma buat diri gue sendiri. Besoknya adalah hari ulang tahun Liu Yuchen. Dirayain di hotel paling mewah di pusat kota. Kayak biasanya, Jiang Nianxi sewa 1 lantai penuh buat bikin pesta ulta gede-gedean buat Liu Yuchen. Gue cuma berdiri di pojok ruangan, merhatiin Liu Yuchen dan Liu Yue di kiri kanan. Mereka gandengan tangan sama Xiao Jian kayak burung kecil yang lagi senang terbang di sekeliling dia. Sepanjang acara, anak-anak itu nempel terus ke Xiao Jian, dan sengaja banget nyuekin gue, ayah kandung mereka sendiri malah dicuekin gitu aja. Jiang Nianxi berdiri nggak jauh dari situ, sambil megang gelas wine, matanya sesekali ngelirik ke arah Xiao Jian. Di matanya ada tatapan lembut yang nggak pernah gue dapetin seumur hidup. CEO Jiang bener-bener bucin parah. Setelah bertahun-tahun, dunianya tetap cuma seputar si Xiao itu. Pena pangeng. Anak-anaknya juga sama persis kayak dia. Di mata mereka cuma ada Om Jiang. Semua omongan nyinyir para tamu itu masuk jelas banget ke telinga gue. CEO Jiang sama Xiao Jian itu teman kuliah. Dulu pas mereka masih bareng, hubungannya emang seheboh dan semewah itu. Mereka bahkan hampir tunangan sebelum lulus. Oh, pantes sangaha. Orang di sebelah gue langsung paham situasinya. Emang ya, yang namanya cinta pertama atau white moonlight itu gak ada lawan. Biarpun gak punya status suami, dia bakal tetap jadi orang paling penting. Emang ada tipe orang kayak gini. Mau sekeras apapun orang lain berusaha masuk, bahkan biarpun udah punya anak. Tetap gak guna, hati istrinya tetap gak bisa dimenangin. Kayaknya di hidup kali ini, dia emang ditakdirin buat kesepian selamanya. Gue cuma dengerin dalam diam, hati gue rasanya udah beku total. Gue tenang, tapi rasa sakitnya udah gak kerasa lagi. Gue tarik napas panjang. Terus jalan ke arah lift. Pas pintunya mau nutup, tiba-tiba ada tangan yang nahan Xiao Jian masuk dengan gaya songongnya. Sambil senyum sinis dia bilang, masa tunggu cerai tinggal 3 hari lagi. Lo bakal nepatin janji buat pergi kan? Gue langsung pencet tombol lantai 1. Jelas dong, gue justru orang yang paling pengen cabut dari sini secepatnya. Xiao Jian akhirnya pamer senyum puas. Tenang aja, gue bakal jagain keluarga ini gantiin posisi lo. Lagian Nianxi sama anak-anak juga nggak suka sama lo. Mereka bakal lupain lo pelan-pelan. Liftnya turun perlahan. Gue nggak nanggepin omongannya. Tiba-tiba, boom, ada ledakan keras. Liftnya goyang parah terus langsung gelap total. Tolong, Xiao Jian teriak histeris. Dengan panik dia ngeluarin HP. Nianxi, selamatin gue, liftnya rusak. Gue kepentok, dinding kenceng banget. Dahi gue rasanya mau pecah. Ada cairan anget ngalir di pipi gue. Entah udah berapa lama lewat. Tiba-tiba kedengeran suara langkah kaki buru-buru di luar. Apa ada orang di dalam? Suara tim penyelamat kedengeran dari balik pintu lift. Cepat selamatin kita, Xiao Jian gedor-gedor pintu. Kaki gue kejepit suara besi yang dipaksa buka bener-bener bikin telinga ngilu. Cahaya silau mulai masuk. Petugas penyelamat ngintip buat ngecek situasi. Mukanya serius banget. CEO Jiang, kaki kedua pria ini kejepit pintu yang ringsek parah. Waktunya kritis banget. Kita cuma bisa selamatin 1 orang duluan. Siapa yang mau diprioritasin pandangan, gue mulai kabur. Tapi gue lihat Jiang Nianxi
berdiri di belakang petugas bareng anak-anak. Matanya cuma tertuju ke Xiao Jian. Tanpa ragu dia teriak, "Selamatin Jian sekarang." Selamatin Om Jian dulu. Liu Yuchen sama Liu Yue nangis sesenggukan sambil narik-narik baju petugas. Cepet selamatin dia, petugasnya sampai ngerutin dahi. CEO Jiang, Tin, Nona, bapak yang ini lukanya jauh lebih parah. Kami sarankan selamatin dia dulu. Tapi Jiang Nianqi malah jawab dengan suara dingin. Gue bilang selamatin Jian. Tim penyelamat cuma bisa ngehela napas. Mereka terpaksa narik Xiao Jian keluar. Gue cuma bisa ngelihat mereka narik si sampah itu. Sementara pintu lift yang udah hilang tumpuannya mulai ngeluarin suara drit yang ngeri banget. Hal terakhir yang gue lihat adalah punggung Jiang Nianqi yang nuntun Xiao Jian pergi bareng dua anak gue yang malah sorak kegirangan. Pas gue buka mata lagi, cahaya silau parah langsung bikin mata gue ngerjap-ngerjap. Bau disinfektan rumah sakit nyengat banget ke hidung. Terus di telinga gue cuma kedengeran bunyi titit-titit yang konstan dari monitor jantung. Gila. Jangan bilang gue beneran regresi. Dokter datang buat ngecek pupil mata gue, 3 tulang rusuk patah. Untung aja masih sempat diselamatin tepat waktu. Kalau enggak, habislah nyawa gue. Gue coba buat gerak, tapi rasa sakit yang luar biasa langsung nyebar dari dada ke seluruh tubuh. Anehnya, gue nggak bisa netesin air mata sedikit pun. Mungkin rasa sakitnya udah mencapai ambang batas, sampai hati gue pun ikutan mati rasa. 3 hari kemudian, Jiang Nianqi datang buat ngurus kepulangan gue dari rumah sakit. Dia berdiri di depan pintu kamar rawat, setelan jasnya kelihatan sempurna banget. Matanya tertuju ke dada gue yang diperban. Setelah diem lama, akhirnya dia buka suara. Jian harus main piano nanti. Gue nggak bisa biarin kakinya cedera. Gue pelan-pelan ngangkat kepala buat natap dia. Jadi, lo lebih milih ngorbanin gue. Dia ngomong pakai nada datar. Kayak lagi bahas cuaca doang. Lo kan cuman bapak rumah tangga. Meskipun lo susah jalan, dampaknya nggak bakal gede kok. Gue cuma bisa diem. Ini pertama kalinya gue ngelihat dengan jelas sosok wanita yang gue cintai selama separuh hidup gue. Wajahnya tetap elegan kayak idol. Tapi di mata itu nggak pernah ada bayangan gue sedikit pun. Jiang Nianqi, suara gue kedengeran serak. Kalau hari itu gue mati, apa lo bakal peduli Jiang Nianqi makin cemberut dan nggak jawab? Dia ngeluarin kartu hitam dari saku jasnya, terus ditaruh di atas meja samping tempat tidur. Jangan tanya pertanyaan nggak berguna kayak gitu. Ini uang kompensasi. Selama lo nurut dan besarin anak-anak, lo bakal tetap jadi suami gue. Tiba-tiba gue ketawa. Di kehidupan gue yang dulu, gue nyandang gelar suaminya sampai mati. Tapi terus kenapa? Yang kesepian tetap gue, yang dilupain tetap gue, bahkan yang mati kebakar pun tetap gue. Jadi di hidup kali ini, gue benci banget jadi suaminya. Gue pengen hidup lebih baik, lebih bersinar. Gue pengen seseorang yang tulus sayang sama gue. Gue udah gak tahan lagi. Rasanya pengen teriak kalau gue gak butuh dia lagi. Jiang Nianqi baru aja mau ngomong. Suara telepon tiba-tiba mutus ucapan gue. Jiang Nianqi ngangkat. Suara lembut Xiao Jian kedengeran dari speaker. Nianqi, anak-anak sama aku lagi nunggu kamu di restoran. Kita punya kejutan loh. Mata dia seketika melembut. Aku bakal segera ke sana. Dia nutup teleponnya. Jiang Nianqi ngelihat jam tangannya. Nadanya balik jadi dingin lagi. Aku harus pergi. Sopir udah nunggu di bawah. Ujung jari gue tanpa sadar neken telapak tangan gue sendiri. Akhirnya gue tetap gak ngomong apa-apa buat nahan dia. Biarin aja lah. Lagian bentar lagi Xiao Jian bakal ngasih tahu dia kalau surat cerainya udah resmi berlaku. Gue gak butuh dia lagi. Meskipun kedua anak gue ngelihat gue kayak orang asing, gue juga gak butuh mereka. Buang. Gue neken tombol panggil. Tolong bantu saya 1 jam lagi. Gue hapus semua kontak Jiang Nianqi dan ninggalin kartu hitam itu di laci kamar rumah sakit. Pas pesawat lepas landas, awan di luar jendela dihiasi warna emas dan merah yang cantik banget karena matahari terbenam. Gue mandang langit yang berkilau, senyum, terus nutup mata. Di kehidupan ini, gue gak bakal pernah tunduk sama siapapun lagi. Hari-hari dimana gue ngerendahin diri demi cinta. Biarlah ikut terbang bareng pesawat ini dan lenyap selamanya di balik awan. Di depan gue bakal ada masa depan baru yang cuma milik gue. Gue pun sampai di Yunceng. Kota ini emang asing, tapi ngasih gue rasa aman. Gue riset pelan-pelan selama setengah bulan.
Di jalanan yang tenang di distrik lama, gue buka toko buku bekas namanya How You. Tokonya nggak gede, tapi pencahayaannya bagus banget. Gue habisin waktu 3 bulan buat dekorasi, nyulap toko tua itu, jadi tempat baca yang nyaman. Musim hujan di Yunceng lama banget, gue berdiri di depan pintu kaca toko buku, ngeliatin gerimis di luar sambil bengong. Tiba-tiba lonceng di pintu bunyi nyaring, "Selamat datang." Tanpa sadar gue nengok, tapi pas lihat siapa yang datang, gue langsung terpaku. Wanita di pintu itu badannya remping, bawa payung hitam besar, air dari payungnya netes ke lantai. Dia lagi nggendong anak kecil umur 5 atau 6 tahunan. Anak kecil itu dikuncir 2, malu-malu nyandar ke dia. Apa ada buku cerita bergambar yang cocok buat umur segini? Wanita itu ngelipat payungnya. Suaranya lembut banget. Sekarang gue bisa lihat mukanya dengan jelas. Fitur wajahnya tegas. Tapi matanya cantik kayak lukisan, rambut panjangnya terurai santai di bahu. Matanya nunjukin senyum yang tulus. "Du beneran kaget." Kasih osinyan wanita itu jelas kelihatan kaget juga. Dia merhatiin gue bentar, tiba-tiba kayak baru nyadar, dia bilang, "Liu How You Memory." Lama langsung bermunculan Xiao Xinyan, sosok terkenal dari departemen medis. Kakak tingkat gue beda 2 tahun. Dulu dia dikenal sebagai wanita jenius di universitas. Nggak cuma nilainya yang gokil, tapi dia juga jago banget main piano. Cewek idaman sejuta umat. Kebetulan banget ya. Gue senyum sambil nunjuk anak kecil di pelukannya. Ini anak kakak, Yao Yao namanya. Xiao Xinyan nepuk pelan punggung anak itu. "Yao Yao, ayo, sapa pamannya." Anak kecil itu ngangkat kepalanya. Mukanya cantik banget kayak ukiran giok. Terus dia bilang malu-malu, "Halo paman." Suara gue jadi lembut banget. Hati gue rasanya langsung lumer. Gue duduk sejajar sama Yao Yao. "Halo Yao Yao. Mau cari buku apa nih? Nanti paman kasih rekomendasi ya." Yao Yao ngedipin matanya yang besar. Tiba-tiba tangan kecilnya nyentuh pipi gue. Paman ganteng banget. Mirip kayak papa aku. Dia ngomong pelan banget. Suasana seketika jadi kaku. Ekspresi Xiao Xinyan berubah dikit. Dia duduk terus meluk. Yao Yao lebih erat. "Maafin ya, papanya meninggal karena sakit beberapa tahun lalu." Dodo gue nyesek. Ngelihat anak sekecil ini udah nggak punya ayah. Tiba-tiba gue kepikiran Liu Yuchen sama Liu Yue. Mereka masih punya Xiao Jian. Tapi anak ini nggak punya siapa-siapa. "Nggak apa-apa kok." Gue bilang lembut sambil ngelus kepala Yao Yao. "Yao Yao, kamu suka cerita dongeng nggak? Paman punya banyak buku cerita yang bagus loh." Yao Yao ngangguk. Matanya langsung berbinar. Setengah jam berikutnya, gue dengan sabar ngenalin macam-macam buku cerita ke Yao Yao. Anak kecil itu mulai santai. Bahkan berani megang tangan gue dan minta dibacain cerita. Xiao Xinyan berdiri di samping, matanya yang lembut ngeliatin kita. Pas gue bacain cerita pangeran kecil, Yao Yao udah nyandar ke gue sambil dengerin serius. "Cara kamu cerita spesial banget ya." Pas lagi bayar, Xiao Xinyan ngomong gitu. Yao biasanya pemalu banget, tapi dia nyaman banget sama kamu." Gue senyum sambil nyerahin buku yang udah dibungkus ke Yao Yao. Pas ngelihat Yao Yao, gue juga ngerasa deket banget sama dia. Rasanya gue pengen Yao Yao, jadi anak gue sendiri, begitu ngomong gitu. Gue langsung nyesel. Tapi Xiao Xinyan cuma ngangguk mikir. Gak nanya macem-macem. "Apa kita boleh sering-sering kesini?" Sebelum pergi, Yao tiba-tiba nanya sambil dongak, "Gue berlutu." Terus nyubit pelan hidung kecilnya. "Tentu aja boleh. Paman bakal selalu nunggu kedatangan kalian." Xiao Xinyan buka payungnya, terus nggendong Yao Yao, masuk ke tengah hujan. Yao Yao nyandar di bahu ibunya, sambil terus dadah-dadah ke arah toko, sampai akhirnya mereka hilang di belokan jalan. Gue berdiri di pintu sambil ngelihat dua sosok itu hilang di balik hujan. Ngerasain kehangatan di hati yang udah lama banget gak gue rasain. Setelah kejadian itu, Xiao Xinyan sama Yao Yao jadi sering banget mampir ke toko buku gue. Hampir tiap akhir pekan, mereka bakal datang dan nongkrong di sini sekitar 1 atau 2 jam. Biasanya Yao Yao bakal duduk, anteng di sofa kecil, pojokan, sambil fokus baca buku gambar. Sementara Xiao Xinyan bakal milih buku teks kedokteran dan duduk di sebelah gue dalam diam. Vibe-nya damai banget. Kadang gue buatin mereka stekote bunga. Xiao Xinyan selalu sopan banget bilang terima kasih. Terus si kecil Yao Yao bakal nyaut dengan manisnya.
Terima kasih. Em, Habis itu dia lanjut nunduk lagi buat baca. Pas hari Sabtu yang cerah, Xiao Xinyan tiba-tiba ngajak gue ke taman hiburan bareng Yao Yao. Ayo ikut kita. Matanya melengkung cantik pas ngajak gue. Tulus banget. Dia bilang, Yao Yao terus-terusan nanyain gue. Tadinya gue mau nolak. Tapi pas ngelihat mata Yao Yao yang penuh harap, hati gue langsung luluh. Taman hiburannya rame banget sama orang-orang. Yao Yao megang tangan Xiao Xinyan di kiri dan tangan gue di kanan. Dia lari-larian ke sana kemari dengan semangat. Kita naik komedi putar, main bom-bom car, sampai antre bareng buat naik biang lala. Pas biang lalanya sampai di titik paling tinggi, Yao Yao tiba-tiba nunjuk awan di kejauhan dan bilang, Papa tinggal di sana. Dag, hati gue langsung nyesek. Xiao Xinyan langsung meluk Yao Yao dengan lembut dan bilang, Papa lagi jagain Yao Yao dari surga. Papa pengen Yao Yao bahagia tiap hari. Yao Yao ngangguk. Terus tiba-tiba nengok ke gua. Bisa nggak jadi papa baru buat Yao Yao? Busyet. Suasananya langsung beku seketika gua bingung mau jawab apa. Xiao Xinyan pun langsung panik motong pembicaraan. Yao Yao, jangan ngomong ngasal ya. Aku nggak ngasal kok. Muka kecil, Yao Yao sampai memerah. Aku suka sama Om. Om juga suka kan sama Yao Yao. Gue ngelihat ekspresi keras kepala di wajah bocah itu. Gue jadi teringat sama Liu Yuchen. Dia dulu juga kayak gitu. Sekalinya mau sesuatu, bakal dikejar sampai dapat. Om pasti suka kok sama Yao Yao. Kata gue pelan, tapi seorang ayah itu cuma ada satu. Nggak ada yang bisa gantiin papamu. Yao Yao ngangguk meski kayaknya belum paham banget. Terus nyender ke Xiao Xinyan. Pas jalan pulang, Yao Yao ketiduran di jok belakang. Xiao Xinyan yang nyetir. Sesekali dia ngelirik gue lewat spion tengah. Makasih ya udah mau nemenin dia hari ini. Ucapnya lembut, udah lama banget dia nggak sebahagia ini. Gue cuma geleng kepala. Gue juga seneng kok. Di luar jendela, matahari terbenam bikin awan, jadi warna emas kemerahan yang cakep banget. Gue nggak sadar angkat tangan buat nutupin silau matahari. Lengan baju gue melorot dan nampakin bekas luka di pergelangan tangan gue. Xiao Xinyan sempet bengong ngelihat luka itu sedetik, terus langsung buang muka. Tapi sepanjang sisa perjalanan, alisnya kelihatan berkerut terus. Seminggu kemudian, Xiao Xinyan datang sendirian ke toko buku sambil bawa termos. Ini teh penenang yang gue buat sendiri. Dia nyerahin termos itu ke gue sambil bilang, mungkin ini bisa bantu lu tidur lebih nyenyak. Gue kagetung, bingung, gue tanya, kok lu tahu gue susah tidur? Meski sekarang gue udah pergi dari sana. Tapi trauma masa lalu kayaknya gak bakal pernah bisa gue lupain. Banyak malam dimana gue bangun gara-gara mimpi buruk. Xiao Xinyan benerin posisi kacamata. Matanya kelihatan hangat dan jernih. Lu lupa ya kalau gue ini dokter. Sebenarnya lu bisa minta tolong apa aja ke gue. Kita udah bisa dianggap teman baik kan sekarang. Gue refleks narik lengan baju buat nutupin bekas luka itu. Maaf, gue gak bermaksud kepo. Xiao Xinyan buru-buru bilang, gue ngomong gini, sebagai dokter dan juga sebagai teman, gue pengen lu bisa lebih sayang sama diri sendiri. Gue sempet diem bentar, terus akhirnya senyum tipis. Gue paham, makasih tehnya ya. Nanti kalau gue butuh bantuan, gue pasti bakal hubungin lu. Jangan khawatir, setelah itu, Xiao Xinyan makin sering datang, kadang bawa Yao Yao. Kadang sendirian, tiap datang dia selalu bawa hadiah kecil. Entah itu bunga liar, sekotak kue buatan sendiri, atau teh penenang yang masih anget. Gue perlahan mulai terbiasa sama kehadiran mereka. Kadang pas ngelihat Xiao Xinyan dan Yao Yao lagi asik baca, gue tiba-tiba ngerasa inilah hidup yang selama ini gue pengen banget. Sederhana, damai, dan penuh kasih sayang. Suatu malam yang hujan deres, pas gue lagi ngerapihin rak buku, tiba-tiba bel pintu bunyi. Xiao Xinyan berdiri di luar, basah kuyup, sambil meluk Yao Yao yang badannya lagi panas tinggi. Maaf ya ganggu malam-malam begini. Suaranya gemeteran. Yao Yao terus-terusan manggil nama lu. Katanya cuma dongeng dari lu yang bisa bikin dia tidur. Gue langsung suruh mereka masuk dan gendong Yao Yao yang badannya panas banget. Ngelihat muka bocah itu merah padam, hati gue hancur banget. Gue tepuk-tepuk punggungnya pelan. Om di sini kok, jangan takut ya. Yao Yao, malam itu. Gue duduk di samping tempat tidur.
Yau-yau, sambil ceritain dongeng, pelan-pelan. Xiao Shenyan duduk di sebelah gua, matanya yang lembut terus merhatiin kita. Pas Yau-yau akhirnya pules, hujan di luar udah reda, cahaya bulan masuk lewat celah gorden, bikin garis perak di lantai. Terima kasih ya, kata Xiao Shenyan lirih. Gua geleng kepala dan mau berdiri, tapi kaki gua kesemutan gara-gara duduk kelamaan. Gua oleng dan hampir jatuh. Untungnya Xiao Shenyan langsung nangkep gua. Pas gua udah tegak, gua baru sadar kalau jarak kita dekat banget. Kita berdua langsung salting dan buang muka barengan. Setelah gua ngilang selama sebulan penuh, Jiang Nianqi akhirnya baru nyadar ada yang nggak beres. Awalnya dia pikir gue cuma lagi main tarik ulur doang. Sampai akhirnya dia sadar kalau dia nggak bisa ngehubungin gue sama sekali. Baru deh di situ dia mulai agak panik. Tapi pas dia telepon teman-teman lama gue, semuanya bilang nggak ada yang lihat gue. Dia tutup telepon dengan gelisah. Terus masuk ke ruang kerja dan buka komputer buat cek rekening bank gue. Di layar muncul info kartu hitam yang dia kasih ke gue. Saldonya selalu 0. Pas gue PRG, gue cuma bawa tabungan sendiri dan nggak nyentuh sepeser pun duit keluarga Jiang. Keras kepala banget sih. Dia ketawa sini sambil matiin komputer. Paling dia cuma mau kita nyariin dia. Taktik bocah kayak gitu nggak bakal mempan buat gue. Besok paginya pas sarapan, Liu Chen sama Liu Yue lagi asyik ngobrolin soal sekolah. Xiao Jian dengan telaten nyiapin makanan buat mereka. Sesekali senyum manis ke Jiang Nianqi. Suasananya kelihatan harmonis dan sempurna banget. Tapi entah kenapa, Jiang Nianqi ngerasa ada yang kurang. Minggu depan di sekolah ada hari olahraga bareng orang tua. Mama bisa datang bareng Om Jian nggak, Liu? Yue nanya sambil kedip-kedip manja. Tentu aja bisa, jawab Jiang Nianqi otomatis. Terus dia diam bentar. Biasanya dulu siapa yang nemenin kalian, papa kalian kan? Kedua anak itu langsung masang muka jijik barengan. Emang dia sih, tapi kita juga nggak mau dia datang. Liu Yuchen, manyun. Mukanya dingin banget. Dia mah kerjanya cuma di rumah doang. Nyuci sama masak. Nggak level kalau diajak keluar. Dia bahkan nggak tahu gimana caranya ngurus diri sendiri. Kita bener-bener nggak mau dia datang. Liu Yue ikutan nimbrung. Paman Jian selalu dandan stylish dan ganteng banget. Semua teman sekelas kita pada iri sama kita. Xiao Jian senyum canggung, terus nuangin secangkir kopi buat Jiang Nianqi. Nian sih, Koba ini aku sudah suruh asisten rumah tangga buat nyeduh sesuai selera kamu. Jiang Nianqi nyeruput dikit, alisnya langsung ngerut. Kemanisan, dulu kopinya selalu gue giling sendiri pakai tangan. Gak pernah ada drama salah rasa kayak gini. Gue ingat banget dia minum kopi tanpa gula, cuma ditambah krim. Kenapa nggak cocok sama selera kamu? Xiao Jian nanya dengan perhatian banget. Nggak apa-apa. Dia naruh cangkirnya, akhirnya nggak ngomong apa-apa lagi. Cuma benerin lengan ke mejanya. Aku berangkat ke kantor dulu. Hari-hari berikutnya, kalau dilihat dari luar sih, keluarga Jiang kelihatan normal-normal aja. Tapi perubahan halus mulai kerasa. Xiao Jian ternyata nggak pernah nyentuh kerjaan rumah tangga. Setelah beberapa kali nyoba dan gagal, akhirnya dia nyerahin semuanya ke asisten rumah tangga. Meskipun semuanya di rumah kelihatan beres, cuma Jiang Nianqi dan beberapa orang peka yang sadar kalau ada sesuatu yang diam-diam berubah, nggak ada lagi baju lembut dan nyaman di rumah yang disetrika sampai rapi banget. Segelas susu sebelum tidur yang dulu selalu ada. Sarapan yang disiapin teliti banget sesuai selera masing-masing. Semuanya nggak muncul lagi. Meski hidup nggak ada masalah besar, tapi rumah itu kayak kehilangan kehangatan yang dulu selalu ada. Sampai suatu hari, Jiang Nianqi pergi ke pesta bisnis, dan pulang larut malam, dia jalan sempoyongan ke sofa, terus duduk sambil ngasih kode ke asistennya. Udah nggak ada kerjaan lagi buat kamu, pulanglah. Pas pintu ketutup, ruangan itu langsung hening banget. Jiang Nianqi mijit pangkal hidungnya karena capek. Terus nggak sadar manggil. Ada orang di sana, habis ngomong, dia baru sadar kalau hari ini, pas pulang ke rumah. Rasanya aneh banget, nggak ada lampu dinding yang dinyalain buat dia, nggak ada semangkuk sup hangat pereda mabuk di meja. Biwang, aku kan udah bilang ada jamuan makan malam ini, kenapa nggak ada persiapan apa-apa di rumah? Dia manggil ke kamar asisten rumah tangga. Nanya dengan suara berat, nggak lama, kemudian
Biwang buru-buru ke ruang tamu. Terus ngomong dengan canggung, "Maaf, Nyonya Jiang. Dulu, kalau Nyonya pulang telat, semuanya disiapin sendiri sama Tuan. Jadi, kami lupa nyiapin. Dan sup reda mabuk yang Nyonya maksud, Tuan sendiri yang beli bahannya, nungguin di dapur berjam-jam pas masak. Nggak pernah ngebiarin kami ikut campur. Kalau Nyonya mau, saya bakal cari tahu cara masaknya sekarang juga." Hati Jiang Nianci rasanya kayak dihantam sesuatu. Perasaan aneh tiba-tiba muncul. Jadi, semua hal itu dia yang nyiapin satu persatu. Dulu, meskipun dia tahu gue berdedikasi banget buat keluarga, tapi nggak pernah sampai detik ini rasa penyesalan itu kerasa nyata banget. Bahkan dia ngerasa berutang budi sama gue. Jiang Nianci berdiri di tengah dapur, cahaya dingin mantul dari meja nyinarin badannya. Biwang berdiri di samping, nggak berani napas kencang. Jadi, selama 6 tahun ini, dia selalu diam-diam ngelakuin semua ini, tapi nggak pernah ngomong sepatah kata pun. Tanya dia dengan suara serak, "Biwang ngangguk, hati-hati. Tuan nggak pernah bolehin kami ikut campur. Katanya lambung Nyonya lemah. Sup reda mabuk dari restoran itu terlalu keras. Dia harus jagain apinya sendiri." Jari Jiang Nianci nggak sadar ngetuk-ngetuk meja pelan tepat 6 tahun. Setiap kali dia pulang dari makan malam bisnis, nggak peduli seberapa malam pun, selalu ada semangkuk sup hangat di meja. Nggak pernah nyangka kalau itu hasil dari gue yang begadang sampai tengah malam. "Nona, apa Nona mau saya coba buatkan?" tanya kepala pelayan. Nggak perlu. Jiang Nianci balik badan ke arah tangga. Semuanya istirahatlah. Pas lewat kamar utama, dia dengar suara napas teratur Xiao Jian. Dia balik badan pas lagi tidur. Selimut sutra itu ngeluarin suara kresek halus. Jiang Nianci berdiri di depan pintu. Tak kenapa tiba-tiba teringat sama gue. Dulu pas awal-awal dia baru pulang ke rumah. Dia bener-bener nggak mau ngelihat suami dari pernikahan kontrak ini. Jadi sering cari alasan buat kabur, bahkan sering nggak pulang ke rumah. Nggak peduli kapan pun dia pulang, dia bakal nemuin gue di ruang tamu. Nungguin dia pelan-pelan. Tidur gue selalu nggak nyenyak. Suara sekecil apapun pasti bikin gue bangun. Kadang pas dia pulang tengah malam, dia bakal nemuin gue meringkuk di sofa. Udah ketiduran, TV masih nyala dengan volume paling rendah. Waktu itu, dia nggak suka sama gue sama sekali. Bahkan ngelihat gue kayak gitu pun, dia nggak bakal ngelirik sedikit pun, langsung masuk ke kamarnya. Tapi gue ngelakuin itu bertahun-tahun, sampai akhirnya dia mulai peduli sama gue. Bahkan nyelimutin gue kapan semuanya mulai berubah. Kayaknya sih setelah Xiao Jian balik, karena dia sering banget pergi ngurusin urusan si Jian. Lama-lama, dia makin jarang pulang ke rumah. Begitu Xiao Jian bilang pengen ketemu dua anaknya, dia langsung bawa mereka. Kayaknya sejak saat itu, mereka makin sering kontak sama Jian. Bahkan sebagian besar waktu mereka dihabisin sama Xiao Jian, bukannya gue nggak pernah protes, gue bilang dengan marah, "Kamu itu istri aku. Yu Chen dan Yue itu anak-anak aku. Kenapa kamu malah pergi ke orang lain setiap hari berhenti sejenak?" Gue kayak nggak sanggup lanjutin omongan lagi. Mata gue memerah, kalian semua kok kayak begini. Gue bahkan nggak tahu siapa yang sebenarnya kalian anggap sebagai suami dan ayah. Tapi waktu itu, dia cuma mikirin kalau Jian baru aja pulang ke rumah. Dengar protes gue, dia malah ngerasa gue nggak masuk akal. Terus ngomong dengan dingin, "Kamu lupa ya, kalau bukan karena kamu yang ikut campur, harusnya Jian yang jadi laki-laki di keluarga ini." Gue berdiri matung di situ, ngelihat matanya yang penuh kekecewaan yang nggak bisa dijelasin. Waktu itu, ngelihat ekspresi gue yang kesakitan dan nggak percaya. Hatinya sempat goyah dikit. Cuma karena Jian itu orang yang bener-bener dia cintai, jadi dia nggak peduli. Gue berdiri di tempat, tanpa ragu langsung balik badan dan pergi. Setelah itu, gue nggak pernah bahas soal ini lagi. Seolah obrolan itu nggak pernah terjadi. Dia ngerasa puas banget mikir kalau gue masih tahu diri, mikirin hal ini. Tiba-tiba dia ngerasa kayak kerasukan, terus buka pintu kamar anak-anak. Liu Yuchen dan Liu Yue lagi tidur nyenyak. Kepala kecil mereka saling nempel. Di bingkai samping tempat tidur, ada foto mereka bareng Xiao Jian. Senyumnya ceria banget. Foto-foto gue ternyata udah diturunin entah sejak kapan. Ngeliat tempat foto gue dulu digantung sekarang kosong. Entah kenapa, hatinya juga ikutan kosong.
Dia nggak balik ke kamar utama, tapi pergi sendirian ke ruang tamu. Cahaya bulan yang dingin masuk lewat jendela. Jiang Nianqi ngambil sebotol whisky dari lemari minuman, langsung nggak dari botolnya. Cairan pedas itu ngebakar tenggorokannya, tapi nggak bisa mademin kegelisahan di hatinya. Setelah hari itu, Jiang Nianqi sering pakai alasan kerjaan. Makin lama makin jarang pulang. Dia jadi sering absen dari rumah. Xiao Jian makin nyaman sama hidupnya. Kerjaannya, kalau nggak di gym tiap hari ya sibuk dandan biar makin ganteng. Liu Yuchen sama Liu Yue sekarang udah nggak ada lagi yang antar jemput sekolah. Padahal dulu, demi cari muka, Xiao Jian sering banget izinin mereka bolos diem-diem buat diajak main keluar. Dua bocah itu akhirnya ikutan nakal, malas sekolah, dan bolos harian buat main di luar. Xiao Jian tahu soal itu, tapi dia bener-bener bodoh amat. Tuan muda sama nona kecil belakangan ini sering bolos sekolah. Guru mereka sampai telepon ke rumah. Katanya berharap Anda dan nona bisa lebih tegas mendidik anak-anak. Tuan muda sama nona kecil nggak mau dengerin kata kami para pelayan. Bisa tolong pulang sebentar buat nasihatin mereka, minimal biar mereka mau sekolah lagi. Oke, aku paham masalah ini. Nanti aku urus. Xiao Jian balik santai sambil nyender di sofa, asik ngaca pamer rambut barunya yang abis diperem. Nggak perlu kasih tahu Nianqi soal ini. Dia udah cukup sibuk sama urusan kantor. Aku nggak mau bikin dia makin pusing. Telepon pun ditutup. Teman di sebelahnya langsung ngeledek. Wah parah sih. Kamu beneran mau urusin dua anak tiri itu? Mending nikmatin aja harta istri kayamu. Tinggal sisa dua bocah itu doang. Repot banget kalau dipikirin. Siapa juga yang mau urus mereka? Xiao Jian nguap males. Matanya penuh kelicikan. Gue justru berharap mereka jadi seburuk mungkin. Biar nanti nggak bisa rebutan warisan sama anak-anak gue. Habis ngomong gitu, dia langsung telepon wali kelas Liu Yuchen sama Liu Yue. Bu guru, akhir-akhir ini anak-anak lagi urus masalah keluarga, jadi belum bisa sekolah. Ibu nggak usah terlalu khawatir ya. Ibu tahu sendiri kan kondisi keluarga kami. Mereka nggak perlu terlalu fokus sama pelajaran sekolah kok. Lagi pula, ibu mereka juga lagi sibuk banget belakangan ini. Kalau ada apa-apa, langsung lapor ke saya aja. Jangan bilang ke ibunya, habis tutup telepon, dia ngerasa lega banget dan langsung lupain masalah itu. Malamnya, sepulang dari gym, dia tumben banget balik ke rumah. Ruang tamu kacau parah gara-gara suara anak-anak yang berisik. Pas lihat dia pulang, dua bocah itu langsung lari ke girangan. Paman Jian, akhirnya paman pulang juga. Kami kangen banget tahu, tapi yang nggak mereka sangka, Xiao Jian yang biasanya senyum ramah, sekarang mukanya dingin banget. Dia cuma jawab ketus. Iya, paman tahu. Paman lagi sibuk. Kalian main sendiri aja sana. Liu Yuchen mikir paman Jian masih kayak dulu, yang sayang banget sama dia dan adiknya. Dia langsung lempar mainannya ke lantai sambil marah. Gak mau paman harus main sama kami sekarang, denger itu. Ekspresi Xiao Jian tiba-tiba jadi serem banget. Matanya yang dulu kelihatan lembut sekarang gak ada ramah-ramahnya sama sekali. Ngomong apa kamu barusan? Kamu pikir kamu lagi bentak siapa? Hah, kamu tahu nggak kalau sebentar lagi saya bakal nikah sama ibu kamu. Dan jadi kepala keluarga di sini, ibu kamu aja nggak pernah suka sama ayahmu yang nggak berguna itu. Sebentar lagi kalian berdua juga bakal dibenci sama dia. Dua bocah itu langsung ketakutan dan pelukan erat. Bahkan nggak berani napas kenceng. Hilang sudah nyali mereka yang dulu suka ngebully aku. Bagus kalau kalian paham. Ingat ya, di rumah ini mulai sekarang semuanya harus nurut perintah saya. Sekali lagi, kalian berani teriak sama saya. Jangan salahin kalau saya bakal bertindak kasar. Habis ngomong gitu, dia kasih tatapan maut ke mereka berdua. Terus langsung balik badan naik ke lantai atas. Dingin parah bro. Sejak saat itu, atas perintah Xiao Jian, pelayan rumah juga mulai berani nyuekin dua anak itu. Nggak cuma nggak ada yang ngantar sekolah. Bahkan jatah makan 3 kali sehari, mereka pun nggak disiapin khusus lagi. Mereka cuma bisa nunggu Xiao Jian selesai makan, baru boleh makan makanan sisa. Benar-benar kena mental matahari, lagi trik-triknya di kota Jingxi, AC di Villa Jiang terus-terusan bunyi. Liu Yuchen sama Liu Yue lagi tiduran di karpet ruang main, sambil nyusun Lego dan sesekali ngelirik Xiao Jian yang lagi benerin dasi di depan cermin. Paman Jian, Liu Yue ngomong pelan banget, boleh nggak kita pergi makan es krim? Paman udah janji minggu lalu. Waktu itu Jiang Nianqi baru aja beliin jam tangan baru buat Xiao Jian. Pas lagi seneng-senengnya,
Dia sempet janjiin anak-anak es krim sambil nendang pelan kaki. Mereka yang lagi rebahan di lantai. Tapi sekarang Xiaojian bahkan nggak noleh. Cuma jawab kesel. Kamu nggak lihat paman lagi sibuk. Tapi Yu Chen beraniin diri buat ngomong. Dengan nada gemeter dia bilang, tapi minggu lalu paman bilang mau antar kami. Ribet banget sih kalian. Xiaojian tiba-tiba balik badan. Sampai dasi di tangannya kusut. Tiap hari kerjaannya makan mulu. Lihat tuh badan kalian makin kurus kering gitu. Dua anak itu makin ciut ketakutan. Sejak ayah mereka pergi, mereka nggak ngerasain lagi kasih sayang dari Paman Jian. Senyum ramah yang dulu ada sekarang hilang total. Ganti jadi kerutan kesel dan makian kasar. Masuk kamar kalian sekarang, Xiaojian ngambil tisu buat ngelap jarinya. Dia ngebentak sambil masang muka jijik. Lihat muka kalian aja bikin paman emosi mata Liu Yue, mulai berkaca-kaca. Tapi dia nggak berani nangis kenceng. Terakhir kali dia nangis. Paman Jian nyubit, pahanya keras-keras dan ngancem kalau dia berani ngadu ke ibunya, semua mainan favoritnya bakal dibuang. Hari itu, Jiang Nianci tumben ngasih kabar kalau dia bakal pulang buat tidur di rumah. Pas dia nyampe rumah malam harinya, anak-anak udah pada tidur. Xiaojian cuma pakai jubah mandi buat nyambut dia. Badannya wangi banget, parfum mahal. Kulitnya yang dirawat mati-matian, kelihatan mulus banget. Akhirnya kerjaan kamu beres juga. Kamu pulang juga ya sayang? Dia ngomong lembut banget sambil ambilin jaket Nianci. Proyek merger kemarin emang agak bermasalah. Tapi mulai sekarang aku bisa lebih sering di rumah. Jiang Nianci lepas jaketnya sambil celingak-celinguk. Tiba-tiba dia nanya, anak-anak di mana? Udah lama aku nggak lihat mereka. Udah tidur duluan kok. Tenang aja. Aku udah jaga mereka dengan sangat baik selama ini. Xiaojian ngerangkul pinggang Nianci. Terus ngomong manja, Nianci, besok ada acara amal nih. Aku butuh jam tangan yang cocok biar nggak malu-maluin. Belum juga dia selesai ngomong, Jiang Nianci cuma ngangguk cuek. Pilih aja sendiri. Pakai kartu hitamku ya. Besok paginya pas sarapan, dia akhirnya lihat anak-anak turun buat makan. Tapi yang bikin Jiang Nianci heran, Liu Yuchen sama Liu Yue tumben-tumbenan diem banget. Pas diperhatiin, anak-anak itu kelihatan kurusan belakangan ini. Dagu mereka sampai kelihatan makin lancip. Jiang Nianci naruh cangkir kopinya. Terus nanya sambil ngerutin dahi, kalian kenapa ada yang sakit ya? Nggak denger pertanyaan itu. Liu Yuchen langsung geleng kepala panik. Tangannya sampai gemeter dikit. Sendok di tangannya pun bunyi pas kena mangkok. Xiaojian tiba-tiba datang dari arah dapur sambil bawa piring buah. Dia ngelirik sekilas, terus senyum tipis yang licik banget. Nianci sayang, jangan khawatir, anak-anak baik-baik aja kok. Dia nunduk terus elus kepala Liu Yuchen dengan gaya penuh kasih sayang. Suaranya lembut banget. Bener kan? Yuchen, seluruh badan Liu Yuchen langsung kaku. Dia cuma bisa jawab pelan. Iya. Tiba-tiba HP Jiang Nianci bunyi. Dia lihat layarnya. Terus langsung berdiri ninggalin meja makan. Kantor butuh aku sekarang. Aku pergi dulu ya. Begitu pintu ketutup, senyum di muka Xiaojian langsung hilang. Seketika, dia langsung ngerampas gelas susu dari tangan Liu Yue dengan kasar. Mukanya kelihatan kesel banget. Minum aja kok lelet, mau telat sekolah ya buruan makan. Ibu lo sudah di rumah tuh. Akhir-akhir ini mending lo sekolah yang bener. Jangan cari masalah. Kalau enggak, jangan salahin gue kalau gue bakal bertindak kasar. Ancamannya ampuh banget. Liu Yue sampai nggak sengaja tersedak. Mukanya langsung merah padam. Nggak berguna banget sih. Xiaojian masang muka jijik. Bahkan nggak sudi nengok lagi. Dia teriak. Bener-bener nggak berguna. Persis kayak bapak lo. Di kantor. Jiang Nianci lagi sibuk kerja waktu. Tiba-tiba HP-nya getar. Ternyata telepon dari pelayan rumah. Nona, tuan muda demam tinggi. Suhunya sampai 40,5 derajat. Kami khawatir banget bakal terjadi sesuatu. Jiang Nianci langsung ngerutin dahi dan tanya, sudah panggil dokter, sudah? Nona, tapi Tuan Xiao bilang itu nggak mendesak. Dia malah pergi ke pesta. Apa ekspresi Jiang Nianci langsung berubah drastis? Suaranya kedengaran kaget banget. Saya segera ke sana. Minta dokter keluarga periksa dia duluan. Pas dia buru-buru pulang kehujanan. Bener aja dia nemu Liu Yuchen lagi demam parah dengan muka merah. Tubuh kecilnya masih gemeteran gak karuan. Dokter keluarga lagi masang infus dengan muka serius. Kenapa bisa separah ini Nyonya Jiang? Dia sudah demam tinggi selama 4 jam. Kalau lebih lama lagi bisa kena pneumonia. Dokter itu pelanin suaranya. Terus bilang dengan serius,
Kondisi fisik anak ini memang sudah lemah dari awal. Harusnya dia ditangani lebih cepat. Dada Jiang Nianqi terasa sesak. Dia ingat waktu aku masih di sana. Tiap anak ini ngerasa nggak enak, badan sedikit aja. Aku pasti langsung tahu. Seringkali tanpa termometer pun aku bisa tahu seberapa parah demamnya. Mana Xiao Jian? Kenapa aku nggak lihat dia pelayan itu gagap? Tapi akhirnya bilang, Tuan Xiao bilang itu cuma flu biasa. Dia pergi ke pesta ulang tahun Presiden Wang. Katanya nggak bisa nolak. Jiang Nianqi ambil HP-nya dan telepon Xiao Jian. Teleponnya bunyi lama banget baru diangkat. Suara berisik ketawa dan musik masih kedengaran di belakang. Nianqi, suara Xiao Jian kedengaran happy banget. Agak mabuk dan kayaknya nggak peduli sama sekali soal masalah ini. Demam Liu Yuchen sudah hampir 40 derajat. Lo di mana sekarang? Jangan khawatir. Aku bakal langsung pulang. Ini pertama kalinya Jiang Nianqi nunjukin sikap galak ke dia. Suara Xiao Jian langsung berubah jadi panik dan sok melas. Aku benar-benar minta maaf. Nianqi, aku pikir cuma demam biasa. Aku pulang sekarang juga. Sejam kemudian, Xiao Jian buru-buru balik. Masih pakai setelan pesta. Dengan mata merah, dia deketin Jiang Nianqi dan bilang dengan muka penuh sesal. Nianqi, aku bener-bener nggak tahu kalau Yuchen sesakit ini. Jiang Nianqi lihat dandanannya yang rapi dan bau alkohol yang nyengat. Dadanya naik turun saking keselnya. Tapi lihat muka cowok yang sudah lama dia impikan ini, hatinya luluh juga. Cuma kali ini ya, besok-besok harus lebih hati-hati. Larut malam, demam, Liu Yuchen akhirnya turun. HP Jiang Nianqi bunyi lagi. Ternyata telepon darurat dari asistennya, Nyonya Jiang. Perusahaan lagi ada situasi darurat yang butuh kehadiran Anda sekarang juga. Jiang Nianqi lihat anaknya yang lagi tidur di ranjang rumah sakit. Dia ragu sejenak. Jian, tolong jagain anak ini sebentar ya. Xiao Jian nurut sambil ngangguk. Mukanya nggak berubah. Tenang aja, aku bakal jagain Yuchen baik-baik. Jiang Nianqi buru-buru pergi, tapi pas lagi ngerogos aku di depan RS, dia baru sadar kalau kunci mobilnya ketinggalan di kamar RS. Dia balik lagi. Pas sampai di depan pintu, dia dengar suara berat Xiao Jian. Dasar bocah nakal, ngapain sih lo pakai acting segala sampai gua harus ninggalin pesta. Suara lemah Liu Yuchen kedengaran di sela tangisnya. Maafin aku, Paman Jian. Aku nggak sengaja. Gue peringatin ya. Jangan sok melas dan jangan berani ngomong apa-apa ke emak lo. Liu Yuchen sesenggukan, aku bakal nurut. Tolong jangan pukul aku lagi. Lo emang harus pinter dikit. Jangan kayak bapak lo yang sampah itu berdiri di luar pintu dan denger semuanya. Jiang Nianqi langsung shock. Bayangan cowok yang dia cintai langsung hancur seketika. Pintu itu ditendang keras sampai bunyi kencang banget. Boom. Xiao Jian muter badan ketakutan pas lihat mata marah Jiang Nianqi. Nianqi. Mukanya langsung pucat pasi. Sambil gugup dia bilang, biar aku jelasin. Aku tadi cuma... Jiang Nianqi sudah gerak cepat, plek satu tamparan keras mendarat di mukanya. Xiao Jian sempoyongan sampai nabrak tembok. Rambutnya yang sudah ditata rapi jadi berantakan. Gak nyangka ya lo berani kayak gitu di belakang gua. Jadi begini cara lo jadi ayah yang baik. Hari ini lo berani mukul dan ancam anak gue. Besok-besok lo mau ngelunjak apa lagi? Keluar lo sekarang? Suara Jiang Nianqi dingin banget kayak es. Hari ini juga lo angkat kaki dari rumah keluarga Jiang bawa semua barang-barang lo. Jangan pernah muncul di depan gua lagi. Xiao Jian buru-buru ngerangkak bangun dan mohon-mohon, Nianqi, aku tadi cuma lagi gak sabaran aja. Aku bener-bener sayang sama dua anak ini. Kedepannya aku bakal perlakuin mereka dengan baik. Jiang Nianqi ketawa sinis. Mukul, maki, dan ancam itu yang lo bilang sayang. Dia nengok ke arah Liu Yuchen di ranjang. Anak itu meringkuk ketakutan dengan muka penuh air mata. Hati Jiang Nianqi rasanya kayak diiris pisau. Seberapa buta dia sampai nggak tahu kalau anak-anaknya hidup dalam ketakutan. Mama, Liu Yuchen ulurin tangannya dengan ragu, matanya penuh ketakutan. Aku yang salah. Aku bakal nurut sama paman. Tolong jangan buang aku. Jiang Nianqi berlutut di samping ranjang sambil pegang tangan anaknya yang masih panas. Ini bukan salah kamu. Ini salah mama. Dia nengok ke arah Xiao Jian dengan mata penuh kekecewaan dan jijik. Bikin cowok itu mundur, ketakutan. Aku nggak pernah nyangka lo orangnya kayak gini. Xiao Jian masih mau bela diri, tapi Jiang Nianqi sudah nekan tombol panggil. Security,
Tolong seret orang ini keluar sekarang juga. Pas suara teriakan Xiao Jian akhirnya hilang di ujung lorong. Jiang Nianqi duduk lemas di samping ranjang. Liu Yuchen narik lengan, bajunya pelan sambil nangis sedih. Aku kangen papa. Mama bisa cari papa dan bawa dia balik ke sini nggak? Jiang Nianqi langsung tersedak tangis. Dia ingat betapa teguhnya aku pas pergi dulu. Ingat betapa dingin dan sakitnya perlakuan dia ke aku sebelumnya. Dadanya sakit banget. Mama, ternyata Liu Yue juga sudah bangun. Sambil gosok matanya, dia nyamperin, aku juga kangen papa. Kapan papa pulang? Jiang Nianqi meluk kedua anaknya. Gak tahu gimana cara tenangin mereka. Cuma hatinya yang kerasa pahit banget. 2 hari kemudian, Liu Yuchen akhirnya sembuh dan boleh pulang. Di ruang tamu Villa Jiang, barang-barang Xiao Jian sudah numpuk. Dan Xiao Jian yang masih pakai sepatu kulit megang erat lengan baju Jiang Nianqi. Kuku-kukunya yang rapi sampai hampir nancep ke kulitnya. Nianqi, kamu nggak bisa jahat begini sama aku. Suaranya penuh tangis dan matanya penuh penyesalan yang nggak ada habisnya. Kita udah kenal selama 20 tahun. Dan lu tegang ngelakuin ini cuma gara-gara masalah sepele. Masalah sepele. Jiang Nianqi langsung nampik tangannya. Matanya dingin banget kayak es. Lu bilang nyiksa anak gue itu masalah sepele. Dia langsung ngeluarin HP-nya. Terus buka video rekaman CCTV. Di layar itu kelihatan Xiao Jian lagi nyubit paha Liu Yue. Keras banget. Anak kecil itu kesakitan sampai nangis sesenggukan. Tapi dia nggak berani ngeluarin suara sedikit pun. Dan lihat ini juga, dia geser ke klip lain. Ternyata si Xiao Jian ini masukin obat tidur ke susu anak-anak. Gila banget, ternyata alasan lu bikin mereka tidur cepet pas gue lagi pesta itu karena lu berani ngeracunin mereka. Muka Xiao Jian langsung pucat pasi. Lu mata-matain gue, lu emang udah gak percaya sama gue dari lama kan. Gue cuma ngawasin rumah gue sendiri, suara Jiang Nianqi kedengeran tenang, tapi mematikan banget. Di saat itu, seorang pelayan tiba-tiba lari keluar sambil gemeteran, terus bilang, Nona, ada yang mau saya omongin? Dia nunjuk ke arah Xiao Jian dengan tangan gemetar. Matanya gak bisa nyembunyiin rasa jijik. Dari pertama kali dia bertamu ke sini, dia itu tukang adu domba. Jangan ngaco lu, Xiao Jian teriak histeris. Gue nggak pernah gitu, tapi si pelayan udah mutusin buat berani dan bilang dia sering manfaatin situasi pas Tuan lagi nggak di rumah. Dia beliin segala macem mainan dan jajanan buat anak-anak, terus ngajarin mereka buat benci sama bapaknya sendiri. Saya dengar sendiri dia bilang ke Tuan Muda, bapakmu nggak kasih kamu permen karena dia nggak sayang sama kamu. Dia juga bilang kalau Tuan Muda sama Nona bisa ngusir bapaknya, mereka baru bisa beneran hidup bareng dia. Makanya besoknya Tuan Muda tega dorong bapaknya sendiri dari tangga. Muka Jiang Nianqi makin gelap denger itu. Dia langsung nengok ke kepala pelayan. Terus bilang pelan tapi tegas. Cari video CCTV hari itu sekarang. Pas video itu diputer di layar gede. Satu ruangan langsung hening. Di gambar itu kelihatan 2 anak kecil dengan senyum jahatnya dorong gue dari tangga. Terus Xiao Jian masuk bareng Jiang Nianqi, seolah nggak tahu apa-apa. Senyum licik di mukanya bener-bener nggak bisa disembunyiin. Mama, Liu Yue tiba-tiba lari, turun tangga. Meluk ibunya sambil nangis kejer. Kita salah, kita mau papa balik. Liu Yuchen juga ikut nyusul. Mukanya basah sama air mata. Paman Jian bilang papa udah nggak mau sama kita lagi. Apa itu bener Xiao Jian malah ketawa dingin? Ya emang bener lah, dia udah nggak butuh kalian. Paling sekarang dia lagi meluk cewek lain. Jiang Nianqi, lu nggak tahu ya, hari itu yang lu tanda tanganin bukan kontrak beli rumah, tapi surat cerai yang dikasih Liu Haoyu. Sekarang lu berdua udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Lu sendiri yang udah ngusir dia dengan tangan lu sendiri. PLAK, satu tamparan keras mendarat di mukanya, bungkem semua omongan sampahnya. Tangan Jiang Nianqi masih gemeter di udara, matanya nyala, penuh amarah yang belum pernah ada sebelumnya. Buang semua barang, dia keluar perintahnya ke kepala pelayan. Barang yang gue beli, nggak boleh ada yang dia bawa satupun. Xiao Jian megangin pipinya. Matanya melotot nggak percaya. Jiang Nianqi, lu gila ya, demi laki-laki tua itu, di MLU, Jiang Nianqi ngebentak kenceng banget. Mukanya sedingin es. Ngomong satu kata lagi,
Gue pastiin lu nggak bakal bisa hidup tenang di kota Jing. Para pelayan langsung gercep. Mereka lempar semua koper Xiaojian keluar pintu depan. Barang edisi terbatas, baju branded, jam tangan mahal, semuanya berantakan kayak tumpukan sampah. Trash belongs to the trash. Lu bakal nyesel Xiaojian teriak frustrasi di depan pintu. Lu pikir Liu Haoyu masih mau sama lu. Dia udah muak sama lu dari lama. Brak pintu gede itu ketutup pas di depan mukanya. Langsung mutusin semua, makian sampahnya. Ruang tamu mendadak sunyi banget sampai kerasa nyeremin. Jiang Nianxi pelan-pelan duduk sambil meluk kedua anaknya. Badan mereka gemeteran. Air matanya jatuh. Ngebasahin jas yang dia pakai. Apa? Papa beneran gak mau sama kita lagi, tanya Liu Yue sambil sesenggukan. Jiang Nianxi ngerasa sesek. Dia inget banget muka mantap gue pas pergi. Inget surat cerai yang dia tanda tanganin sendiri. Dadanya kerasa sakit banget. Enggak. Dia bilang pelan, seolah lagi yakinin dirinya sendiri. Papa sayang banget sama kalian, dia pasti nggak bakal tega ninggalin kalian. Mungkin papa cuma lagi jalan-jalan sebentar. Terus kenapa papa nggak balik-balik? Liu Yuchen ngangkat mukanya yang sembab, tatapannya penuh kesedihan. Apa karena kita udah dorong papa dari tangga Jiang Nianxi nggak bisa senyum? Dia cuma bisa ngusap air mata anaknya. Mama bakal cari papa dan bawa dia pulang. Pas pelayan bawa anak-anak ke atas, Jiang Nianxi akhirnya ambruk di sofa, dia ngeluarin HP-nya, terus nelpon asistennya dengan suara parau. Cari tahu keberadaan Liu Haoyu. Sekarang langsung matiin telepon. Mata Jiang Nianxi tertuju ke foto keluarga di atas perapian. Itu foto 3 tahun lalu. Gue berdiri di paling pinggir. Senyum gue kelihatan terpaksa banget. Tapi waktu itu di matanya cuma ada kesombongan. Gak ada gue sama sekali. Dia bahkan gak sadar sama ekspresi gue. Pas diinget lagi sekarang, mungkin karena sikap dinginnya yang terus-terusan, itulah yang bikin gue bener-bener nyerah sama mereka. Nona, kepala pelayan pelan-pelan manggil dia. Makan malam udah siap. Apa saya harus panggil tuan muda? Sama Nona turun. Jiang Nianxi ngangguk sambil mikir keras. Hari ini, gue bakal makan bareng mereka di ruang makan. Liu Yuchen sama Liu Yue makan dengan lesu. Gak ada lagi berisik kayak biasanya. Anak-anak yang dulunya gemoy sekarang kelihatan makin kurus. Liu Yue tiba-tiba nanya pelan. Gak ada lagi sifat manja atau sombongnya yang dulu. Aku kangen papa. Papa pergi kemana? Kenapa lama banget gak balik? Pas mama ketemu papa nanti. Apa? Dia bakal maafin kita. Tangan Jiang Nianxi berhenti sebentar. Terus akhirnya ngangguk yakin. Gimana pun juga, dia tetap papa kalian. Dulu, papa sayang banget sama kalian. Pas tengah malam yang sunyi, Jiang Nianxi berdiri sendirian di ruang kerja. Liatin rekaman CCTV dari 6 bulan terakhir. Di layar itu, gue selalu diem-diem ngerjain tugas rumah. Ngerawat anak-anak. Nungguin dia pulang. Gue jarang senyum. Tapi tiap kali anak-anak butuh, gue selalu ada buat mereka. Sampai hari itu, pas 2 anak itu dorong gue dari tangga. Dan dia bahkan gak noleh sedikit pun buat lihat gue. Jiang Nianxi matiin videonya. Dadanya kerasa sesek banget. Pas dia nemuin gue nanti, dia janji bakal perlakuin gue dengan baik. Jiang Nianxi berdiri di depan jendela. Jarinya ngetuk-ngetuk meja kayu. Foto-foto yang baru dikasih asistennya berserakan di meja. Masing-masing kerasa kayak pisau yang nusuk matanya. Konfirmasi kalau itu emang dia suaranya dalam dan nakutin banget. Nggak salah lagi. Nona, asistennya nyeka keringat di jidatnya. Tuan udah buka toko buku di Yuncheng. Ini foto-foto yang kami ambil minggu lalu. Di foto itu ada lagi berdiri di depan toko buku bernama Haoyu. Cahaya matahari nyelip di antara daun-daun pohon, bikin bayangan estetik di badan gua yang kelihatan jauh lebih tenang. Gue cuma pakai kemeja linen simple, rambut lebih pendek dari sebelumnya. Sambil membungkuk buat ngomong sama bocil, perempuan umur 5 sampai 6 tahun. Di sela alis gue terpancar kelembutan yang udah lama gak kelihatan. Dan yang paling bikin melongo, ada cewek cantik berdiri di samping gue. Natap gue dengan tatapan teduh. Pas gue peluk bocil itu, vibes kami bertiga beneran kayak keluarga bahagia yang harmonis banget. Sempurna tanpa celah. Siapa cewek yang bareng tuan itu? Jiang Nianxi neken jarinya keras-keras ke foto itu. Sampai wajah si cewek di foto. Jadi blur. Katanya sih itu senior tuan pas kuliah. Namanya Xiao Xinyan.
Bocil di sampingnya itu anak kakaknya yang udah meninggal. Dulu pas kuliah, mereka cuma kenal biasa aja. Nggak sengaja ketemu lagi di Yunceng. Sepertinya Tuan suka banget sama bocil itu dan sering ngajak jalan. Dan Nona Xiao juga sering ikut. Cukup, nggak usah dilanjutin lagi. Jiang Nianxi angkat tangan buat nyetop. Dadanya sesak gara-gara perasaan pahit yang aneh. Beraninya Liu Haoyu. Beraninya dia kasih tatapan selembut itu ke cewek lain. Padahal kelembutan itu harusnya cuma buat dia doang. Tiba-tiba pintu ruang kerja didorong paksa. Liu Yuwei sama Liu Yuchen lari masuk tanpa alas kaki. Muka kecil, mereka masih basah kena air mata. Mama Liu Yuwei langsung lompat ke pangkuannya. Kata pelayan, "Papa udah ketemu." Beneran Jiang Nianxi meluk anaknya. Tapi matanya tetap sinis natap foto gua yang lagi senyum. 3 bulan. Gue nggak kasih kabar sekalipun ke anak-anak. Tapi di tempat antah berantah, gue malah bisa senyum sebahagia itu bareng orang lain. Kita bisa susul papa. Liu Yuchen narik-narik bajunya. Kami kangen papa. Jiang Nianxi natap foto keluarga bahagia itu, terus ketawa dingin. Siapin pesawat sekarang. Dia perintah asistennya sambil ngusap air mata di pipi Yue. Kita bakal jemput papa pulang. Dia nggak percaya kalau gue beneran suka sama cewek itu. Pasti ini cuma taktik gue buat mancing cemburu dia doang. Secara dulu kan gue cinta mati sama dia sampai rela dicuekin selama 6 tahun. Dia pede banget kalau dia yang jemput sendiri bareng anak-anak. Gue pasti bakal luluh. Sementara itu, di bengkel keramik di Yunceng, gue lagi fokus bentuk tanah liat. Si kecil Yao Yao tengkurap di meja sebelah gue. Mukanya belepotan tanah liat. Om Haoyu lihat kelinci buatan Yao Yao si bocil pamer karyanya yang bentuknya nggak jelas. Gue deketin muka, terus iseng naruh tanah liat di hidung Yao Yao. Wah, kelinci ya, tapi kelinci butuh hidung bulat kan. Yao Yao ketawa cekikikan. Terus Bells nyolek gue pakai tanah liat. Pas kami lagi rusuh, Xiao Xinyan datang bawa 3 cangkir teh hangat. Mukanya juga kena cipratan lumpur dikit. Kalian berdua ini ya, dia geleng-geleng kepala tapi nggak bisa nyembunyiin senyumnya. Tempat ini malah jadi medan perang. Cahaya matahari masuk lewat jendela atas. Xinyan ngeluarin sapu tangan, terus ngelap lumpur di pipi gue dengan natural. Jarinya sempat berhenti pas nyentuh kulit gue. Mungkin dia sadar jarak kami deket banget. Telinganya langsung merah merona. Yao Yao ketawa liat itu. Dia naruh tanah liatnya, terus kedip-kedip ke arah gue. Om Xiao, Yao Yao, seneng banget deh. Rasanya pengen bareng terus sama Tante Xinyan dan Om juga. Pasti seru banget. Hati gue tersentuh. Pas gue dongak, gue ketemu tatapan lembut Xiao Xinyan. Tatapan itu penuh harap, tapi malu-malu bikin jantung gue deg-degan. Tapi pas kepikiran Jiang Nianxi dan 2 anak gue, mata gue langsung berubah redup lagi. Yao, Yao. Xiao Xinyan langsung mecah suasana canggung itu. Dia dorong mangkuk kecil yang udah jadi ke arah keponakannya sambil senyum. Lihat ini, kamu suka nggak perhatian Yao Yao? Langsung teralih dan lupa sama pertanyaannya tadi. Gue nunduk. Jari-jari gue tanpa sadar ngelus permukaan tanah liat yang kasar. Ada rasa hangat di dada. Tapi campur aduk sama rasa pahit yang nggak bisa dijelasin. Di kamar mandi, gue natap cermin. Udah 3 bulan berlalu, mata panda gue udah hilang. Sudut mulut gue nggak kaku lagi. Luka-luka di badan gue juga udah mulai pudar. Suasana Yunceng beneran nyembuhin luka batin gue. Tapi pas Yao Yao bahas soal bareng selamanya, bayangan Liu Yuchen dan Liu Yuwei langsung muncul. Anak-anak yang dulu gue urus sepenuh hati. Gue sayang-sayang, malah tega dorong gue dari tangga. Apa masa lalu sepahit itu bisa beneran dilupain. Hari itu juga, jet pribadi Jiang Nianxi mendarat di bandara Yunceng. Sinar matahari siang itu silau banget sampai bikin sakit mata. Dia nyipit pas lihat 2 anaknya digendong turun sama bodyguard. Mama, apa kita beneran bakal ketemu? Papa Lu Yue nanya dengan mata penuh harap, sekaligus cemas. Pasti dong. Jiang Nianxi benerin bajunya, suaranya mantap banget. Papa pasti seneng banget lihat kalian. Si asisten buru-buru nyamperin sambil kasih dokumen. Nyonya Jiang, posisi Tuan sudah ketemu. Dia lagi ada di bengkel keramik di pinggiran kota bareng 2 orang itu. Di dokumen itu ada foto curian lagi. Gue lagi jongkok di depan bocil perempuan sambil ngelap lumpur di mukanya. Di samping gue ada cewek tinggi lagi, senyum manis, natap kami. Cahaya matahari nembus jendela kaca ke arah kami, bertiga.
Bikin pemandangan itu kelihatan hangat banget sampai bikin mata Jiang Nianxi panas. Jarinya ngeremes foto itu sampai lecek. Cara cewek itu natap Lu Haoyu, Jiang Nianxi hafal banget. Itu jenis kelembutan yang nggak pernah gue tunjukin ke dia. Siapin mobil, perintahnya dingin. Kita kesana sekarang juga. Di sepanjang jalan, Lu Yuchen sama Lu Yuwei cuma diam 1000 bahasa. Mereka natap jendela mobil, ngelihatin suasana kota yang asing. Tangan kecil mereka ngeremes baju dengan cemas. Jiang Nianxi sadar. Hari ini kedua, bocil itu sengaja pakai baju yang gue beliin tahun lalu. Mama, Lu Yuchen tiba-tiba nanya pelan, mukanya penuh kegelisahan. Menurut Mama, Papa bakal maafin, kita nggak Jiang Nianxi nggak langsung jawab. Dia inget rekaman CCTV pas gue didorong dari tangga, muka kesakitan gue, dan momen pas gue pergi gitu aja. Dia pasti maafin kok. Akhirnya cuma itu yang dia bilang, entah bohongin orang lain atau bohongin dirinya sendiri, Papa paling sayang kalian, nggak mungkin dia nggak mau kalian lagi. Mobil berhenti di depan bengkel keramik bernama Natu. Dari jendela besar, Jiang Nianxi langsung lihat gue pakai kaos putih, simple sama jeans. Lagi fokus banget bentuk tanah liat. Cahaya matahari bikin garis emas di pinggiran tubuh gue. Pipi gue bikin seluruh badan gue kelihatan kalem dan bersinar banget. Si bocah Yao Yao ini tiba-tiba iseng. Dia ambil segenggam tanah liat terus langsung dicolekin ke muka gue. Di luar ekspektasi si mantan, Jiang Niansheng, gue bukannya marah malah ketawa dan balik ngancem mau nyolekin dia juga. Gue beneran ketawa lepas di sini. Aura positif gue tumpah-tumpah. Itu jenis senyuman yang udah lama banget nggak dilihat sama Jiang Niansheng. Tiba-tiba si anak Lu Yufei langsung narik tangannya dari bodyguard dan lari masuk ke studio keramik itu. Jiang Niansheng nggak sempet nahan dia dan akhirnya terpaksa buru-buru ngikutin. Pas pintunya kebuka, suara lonceng angin kedengeran jelas banget. Gue denger itu dan langsung auto nengok, senyum di muka gue langsung hilang. Beku seketika, Yue suara gue sampai gemeteran. Mata gue ngelewatin anak itu dan langsung berhenti tepat di muka Jiang Niansheng. Tapi ekspresi muka gue bukan rasa seneng, melainkan rasa benci dan penolakan total. Ngapain kamu di sini? Kok bisa nemu gue Yao Yao yang bingung? Cuma bisa ngeliatin orang-orang asing yang tiba-tiba nge-raid tempat ini. Dia refleks sembunyi di belakang gue. Di saat yang sama, Xiao Xingyan langsung gercep berdiri buat pasang badan jagain. Kami berdua. Ayah. Si bocah Lu Yuchen juga ikutan lari masuk dan meluk kaki gue kenceng banget sambil nangis bombay. Kami kangen banget sama ayah, ya. Selama ini ayah bareng dua orang ini. Gara-gara mereka ya. Lu Yuchen natap Yao Yao dengan penuh rasa benci. Bikin si kecil Yao Yao ketakutan sampai ngeremes ujung baju gue. Gue cuma bisa diem. Nge-lag total di tempat, tangan gue nggantung di udara. Bimbang banget mau ngerespon atau enggak. Tapi pas lihat tatapan mata Lu Yuchen, gue langsung tersadar, mata gue pun berubah jadi dingin banget. Gak ada respon apapun, gue malah pelan-pelan mundur menjauh. Mata gue ngeliatin kedua anak itu dan Xiao Xingyan sebelum akhirnya berhenti di Jiang Niansheng. Ngapain kalian kesini? Suara gue pelan, tapi tajam banget. Jiang Niansheng jalan mendekat, ngelewatin Xiao Xingyan dan langsung natap muka gue. Lu Haoyu, kami kesini buat jemput, kamu pulang. Udah ya, stop main-mainnya. Hukuman dari kamu udah lebih dari cukup. Anak-anak juga udah tobat. Ayo balik sekarang. Seketika toko keramik itu jadi hening banget. Para pelanggan sama staf di sana langsung berhenti kerja karena penasaran pengen nonton drama live ini. Pulang, gue ketawa sinis. Rumah yang mana, ayah? Ayo pulang sama kami. Lu Yue narik tangan gue sambil digoyang-goyangin. Nggak ada lagi sifat keras kepalanya. Cuma ada muka memelas penuh harap. Kami janji nggak bakal bikin ayah marah lagi. Benar ya, Lu Yuchen juga buru-buru nimbrung. Si paman Jiang itu udah kami usir jauh-jauh. Kata mama mulai sekarang cuman ayah yang jadi ayah kami. Muka gue langsung berubah denger itu. Gue jongkok biar sejajar sama mata mereka. Aku gak bakal balik sama kalian. Karena gak semua hal bisa kelar cuman pakai kata maaf. Kenapa ya tangisan Lu Yue pecah seketika? Apa ayah udah gak sayang kami lagi? Pertanyaan itu rasanya kayak pisau tumpul yang ditusuk dalam banget ke jantung gue. Gue cuma bisa senyum kecut. Siapa yang dorong gue dari tangga? Siapa yang fitnah gue ngasih kalian mangga? Padahal kalian alergi.
Bukannya itu semua kalian sendiri yang lakuin. Yang dulu teriak-teriak nggak mau punya ayah kayak gue dan malah milih si Xiaojian. Itu siapa? Gue akuin. Gue emang mungkin bukan ayah yang paling sempurna di dunia. Tapi gue udah kasih seluruh jiwa raga gue buat sayangin dan jagain kalian. Gue beneran gak habis pikir. Kenapa akhirnya malah jadi kayak gini? Muka kedua bocah itu langsung merah padam. Karena malu banget sampai gak bisa ngomong. Tapi Lu Yuchen masih belum mau nyerah dan memelas lagi. Ya, dulu kan kami belum ngerti. Sekarang kami tahu kami salah. Please maafin kami ya. Sebelum gue sempet ngomong, Yau, tiba-tiba nanya dengan suara kecil. Paman lu, apa paman mau pergi? Tangan kecilnya ngeremes baju gue kenceng banget. Matanya yang cantik udah penuh air mata. Xiao Xingyan langsung jongkok buat gendong Yau sambil nenangin dia. Yau, jangan takut ya. Paman gak bakal ninggalin kamu kok. Kemanapun dia milih pergi, kita harus hargain keputusannya. Dan kalaupun dia nggak di sini, dia pasti bakal sering nengokin kamu. Jiang Nianseng yang lihat itu langsung emosi jiwa. Dia nggak terima lihat pemandangan itu. Cewek asing ini berani banget sih pakai kata-kata sok akrab gitu. Emangnya dia siapa berani gendong anak kecil dan berdiri di samping Lu Haoyu, seolah-olah mereka itu satu keluarga Lu Haoyu. Jangan keras kepala terus. Kenapa sih? Anak-anak butuh kamu sebagai ayah mereka. Ngapain sih? Kamu malah mentingin ego sendiri daripada ngerawat anak kandung. Mereka butuh gue. Gue langsung berdiri tegak. Mata gue memancarkan hawa dingin yang belum pernah Jiang Nianseng lihat sebelumnya. Pas mereka dorong gue dari tangga, apa mereka butuh gue? Pas mereka bilang benci gue di depan semua orang, apa mereka butuh gue? Pas mereka manggil Xiaojian dengan sebutan ayah, di bagian mana mereka butuh gue? Setiap pertanyaan gue beneran kayak tamparan keras yang bikin Jiang Nianseng langsung mingkem. Kedua bocah itu nangis makin kenceng sambil megangin baju. Gue sekuat tenaga, kami salah ya, Lu Yue nangis sesenggukan sampai sesek napas. Mulai sekarang kami cuma bakal sayang ayah. Kami gak bakal nyakitin ayah lagi. Mata gue udah merah. Tapi sikap gue tetap keras. Xiao Xingyan diam-diam ngasih gue tisu. Gerakan kecil itu bener-bener bikin Jiang Nianseng meledak. Dia langsung nantangin, lo pikir lo siapa berani banget ikut campur urusan keluarga kami? Xiao Xingyan dengan tenang benerin posisi kacamata dia. Suaranya stabil banget. Gue temennya Lu Haoyu. Soal hak gue, dia ngeliatin kedua bocah yang nangis kejar itu. Gue rasa orang-orang yang udah nyakitin, dia nggak punya hak buat nanya hal itu ke gue. Tangan Jiang Nianseng ngepal kenceng banget sampai bunyi krek. Pas suasana lagi tegang-tegangnya, Yau tiba-tiba ngomong pelan, Paman Lu, mangkok yang kita bikin kan belum selesai. Kata-kata itu akhirnya bikin gue mantap ngambil keputusan. Gue tarik napas dalam-dalam terus natap Jiang Nianseng. Tolong bawa anak-anak pergi dari sini. Gue ulang sekali lagi. Gak ada lagi yang perlu kita omongin. Ayah kedua anak itu teriak barengan sambil meluk kaki gue erat banget. Please ya, jangan buang kami. Suasana langsung jadi kacau balau seketika. Pemilik toko keramik sampai ragu mau lapor polisi atau enggak. Pelanggan lain malah asik ngeluarin HP buat videoin kejadian ini. Gue berdiri di tengah badai drama itu. Muka gue udah pucet kayak kertas. Pas Jiang Nianseng lihat tangan gue gemeteran, dia baru sadar kalau dia udah bikin kesalahan fatal. Dia kira bahwa anak-anak bakal bikin gue luluh. Tapi dia lupa mikirin perasaan gue. Luka di hati itu nggak bisa hilang, cuma pakai kata maaf doang. Kayak vas keramik yang pecah, mau dilem serapi apapun, retakannya bakal tetap ada. Dia akhirnya ngomong dengan susah payah. Yuchen, Yuwei, ayo kita pulang dulu. Gak mau Lu Yuchen makin histeris ngeremas baju gue. Kami mau ayah. Tadi mama bilang bakal bawa ayah pulang sama kita, mama janji. Gue merem. Air mata gue jatuh tanpa suara. Xiao Xingyan diem-diem megang tangan kecil Yau. Si kecil itu langsung genggam jari gue kenceng banget seolah mau ngasih kekuat. Gue akhirnya mutusin buat ngomong. Suara gue dingin banget kayak es. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Jiang Nianseng bawa mereka pergi. Gue udah bilang, semua yang kalian lakuin dulu gak bakal bisa gue maafin. Kalau mau bahas tunjangan anak, baru kita bicara lagi nanti, gue bisa transfer uangnya sekarang juga tanpa ragu. Tapi buat urusan lain, jangan pernah sebut-sebut lagi di depan gue. Kalau lu berani datang lagi, gue nggak bakal segan buat panggil polisi. Ucapan itu benar-benar kayak hantaman keras yang menghancurkan semua kepercayaan diri Jiang Nianseng. Dia pikir gue bakal luluh dan mau balik lagi demi anak-anak. Tapi dia nggak nyangka kalau tekad gue buat pergi sudah bulat banget.
Dia akhirnya nunduk sambil meluk kedua anaknya yang lagi nangis dan berontak. Dia jalan cepat ke pintu, tapi sebelum benar-benar pergi, dia sempat menoleh buat melihat gue terakhir kalinya. Saat itu gue lagi jongkok menenangkan Yao Yao dengan Xiao Xingyan yang berdiri di samping gue. Siluet kami bertiga kelihatan sangat intim dan bahagia. Di dalam workshop kerajinan tanah liat itu, semuanya kembali tenang. Gue mulai membentuk tanah liat di tangan gue secara mekanis, sampai buku jari gue memutih karena terlalu kuat menekan. Yao Yao duduk tenang di samping Ge. Sesekali dia melihat gue dengan tatapan khawatir. Akhirnya anak itu nggak tahan buat bertanya. Paman Xiaolu, apa paman lagi sedih banget? Tangan gue terhenti. Lalu gue mencoba memaksakan senyum. Nggak kok Yao Yao. Jangan khawatir ya. Paman bakal lanjutin bikin mangkuk kecil buat kamu. Oke, Xiao Xingyan diam-diam membawakan segelas air hangat dan menaruhnya dengan lembut di samping gue. Kamu mau istirahat dulu. Gue menggelengkan kepala. Mata gue tertuju pada mangkuk tanah liat yang baru setengah. Jadi bentuknya berantakan, persis kayak perasaan gue saat ini. Bayangan mata penuh, air mata dari Lu Yuchen dan Lu Yue terus muncul di pikiran gue. Bikin dada rasanya sesak banget. Mereka jadi makin kurus. Ucap gue pelan. Hampir kayak bicara pada diri sendiri. Xiao Xingyan gak merespons. Dia cuma menemani di samping gue. Cahaya matahari masuk lewat jendela kaca. Menyinari meja kerja kami. Mangkuk kecil yang dibuat Yao Yao. Di bawah cahaya itu memancarkan kilauan yang lembut. Tante. Yao Yao diam sejenak. Terus tiba-tiba kasih usul. Ayo kita buat hadiah buat Paman Xiaolu. Xiao Xingyan mengelus kepala keponakannya itu dengan lembut. Lalu menjawab pelan. Oke. Yao Yao mau buat apa sayang? Mau buat rumah kecil? Jawab Yao Yao dengan semangat biar Paman Xiaolu punya rumah baru. Kata-kata polos itu bikin hidung gue terasa pedih. Gue melihat gadis kecil itu dengan hati-hati membentuk tanah liat. Sementara Xiao Xingyan fokus membimbingnya, tiba-tiba gue sadar tanpa sadar kalau dua orang ini sudah jadi bagian penting dalam hidup gue. Yao Yao, kenapa kamu mau buatkan rumah buat paman? Tanya gue pelan. Gadis kecil itu mendongak, matanya yang besar kelihatan sangat jernih dan tulus. Karena paman Xiaolu kelihatan gak bahagia. Kata tante, rumah itu tempat yang bikin orang senang. Aku mau paman bahagia. Mata gue memerah lagi dengarnya. Xiao Xingyan menundukkan kepalanya. Kelihatan agak malu. Telinganya bahkan sampai memerah. Namanya juga anak-anak. Bicaranya asal ceplos saja. Lu how you? Jangan sedih lagi ya. Terima kasih buat kalian berdua. Ukap ge tiba-tiba. Suara gue agak parau, tapi gue mencoba tersenyum. Meski mata masih berkaca-kaca. Bertemu kalian berdua bikin gue bahagia banget. Yao Yao langsung melompat ke pangkuan gue. Lengan kecilnya memeluk leher gue dengan erat. Paman, apa kita bisa bareng-bareng selamanya, kayak sebuah keluarga? Tangan Xiao Xingyan terhenti di udara, tanah liat sampai jatuh dari ujung jarinya. Mata kami bertemu, dan kami berdua sama-sama tersipu malu. Yao Yao, ucapnya lembut memperingatkan. Bicara kayak gitu bisa bikin paman tertekan. Gak apa-apa kok. Gue tersenyum lembut sambil menepuk kepala gadis kecil itu, lalu menatap Xiao Xingyan dengan tatapan yang tulus dan mantap. G, sangat merasa terhormat bisa jadi bagian dari hidup kalian. Kedua pasang mata di depan gue tiba-tiba berbinar kayak bintang di langit. Gue melihat dua sosok di depan gue ini dan gak bisa menahan senyum. Rasa sakit di dada, gue perlahan digantikan oleh perasaan baru. Itu adalah rasa aman yang sudah lama banget gak gue rasakan. Kota Yunsheng akhir-akhir ini sering hujan. Bahkan toko buku Haoyu jadi lebih sepi pelanggan. Tapi sudah berhari-hari. Ada mobil Maybach yang parkir di depan toko. Pemiliknya tetap gigih berdiri di depan pintu dan gak mau pergi sama sekali. Paman Xiaolu, lihat deh aku gambar apa? Yao Yao mengangkat gambar krayonnya sambil melompat-lompat menghampiri gue. Tapi pas dia melihat ekspresi wajah gue, dia tiba-tiba berhenti. Paman? Tanya Yao Yao dengan takut-takut. Apa paman gak senang lagi? Gue memaksakan senyum. Gak menjawab. Tapi langsung mengambil gambar itu. Bagus banget. Ini gambar kelinci kecil ya? Iya. Yao Yao mengangguk mantap. Lalu jari kecilnya menunjuk ke luar jendela. Paman sedih karena orang-orang jahat itu datang lagi. Xiao Xingyan melangkah keluar dari balik rak buku sambil membawa secangkir teh bunga yang masih panas. Dia dengan sengaja berdiri
menghalangi jendela, menutup pemandangan dari seberang jalan. Apa kita perlu panggil polisi? Tanyanya dengan lembut. Matanya melirik ke arah mobil mewah yang sudah parkir di sana selama 1 minggu di tengah hujan. Sayup-sayup terlihat 2 sosok kecil yang menempel di kaca mobil, menatap tajam ke arah toko buku. Gue menggelengkan kepala dan menjawab dingin, mereka pasti bakal menyerah juga nanti. Hujan makin deras, tiba-tiba pintu mobil di seberang jalan terbuka lebar. Liu Yue memegang payung hitam yang ukurannya terlalu besar buat dia, berlari sempoyongan ke arah toko buku. Hujan membasahi gaun dan sepatu kulit kecilnya, tapi dia nggak peduli. Dia terus memukul-mukul pintu yang tertutup rapat itu. Papa, tolong buka pintunya. Suara kecilnya menembus tirai hujan, terdengar sangat pilu karena terisak. Aku tahu Papa ada di dalam. Papa sudah lihat kami kan? Kenapa Papa nggak peduli lagi sama aku? Dan kakak, apa Papa benar-benar nggak mau kami lagi? Jari-jari gue mencengkram tirai dengan kuat sampai buku jari gue memutih. Xiao Xingyan berdiri diam di samping gue. Telapak tangannya yang hangat perlahan menutupi tangan gue yang gemetaran. Ini yang terakhir kalinya. Ukap gue tiba-tiba. Mata gue perlahan menjadi sangat mantap. Kali ini, gue bakal selesaikan semuanya dengan mereka. Setelah bicara gitu, gue ambil ponsel, mencari nomor yang sudah lama gue blokir. Lalu mengirim pesan di sebuah kafe. Gue memilih tempat duduk dekat jendela. Menunggu mereka bertiga datang dengan tenang. Gak lama kemudian, Jiang Niansheng masuk membawa kedua anaknya. Hari ini dia tampil beda. Gak pakai baju bisnis kayak biasanya, cuma kemeja putih kusut yang nempel di badannya. Dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Kedua anak itu juga kelihatan menyedihkan dengan baju yang kotor. Mereka sepertinya kehilangan banyak berat badan. Papa Liu Yue langsung berlari ke arah gua begitu melihat gua. Tapi pas dia mau menyentuh gua dengan lembut menghindarinya. Duduk. Gua menunjuk ke kursi di depan gua dengan suara yang sangat tenang. Mata Jiang Niansheng bergetar. Dia berusaha bicara, Liu Haoyu, beberapa hari ini anak-anak lagi nggak sehat. Fisik mereka dari dulu nggak kuat dan mereka kehilangan sosok yang merawat mereka. Gue tahu. Gue langsung memotong ucapannya sambil mengeluarkan amplop coklat dari tas gue. Ini jurnal pertumbuhan yang gue buat mereka dari awal. Dari lahir sampai sekarang, semua hal yang perlu diperhatikan saat merawat mereka ada di sini, termasuk daftar alergi dan catatan obat-obatan mereka. Mereka sudah bukan anak kecil lagi. Gue percaya sama lu. Wajah Jiang Niansheng langsung pucat pasi. Suaranya gemetaran. Apa maksud kamu? Aku nggak butuh barang-barang ini. Liu Haoyu, kamu nggak mengerti. Kami cuma mau kamu pulang. Gue nggak melihat ke arahnya, tapi malah menunduk sambil tersenyum mengejek. Lalu perlahan menggulung lengan baju kiri gue, menunjukkan bekas luka yang sangat mengerikan. Kalian ingat ini luka waktu Liu Yuchen dorong aku dari tangga. Aku kena pecahan kaca dan malam itu aku harus ke rumah sakit buat dapat 12 jahitan. Dan waktu itu kalian semua malah asik bersenang-senang sama Xiao Jian. Bener-bener kayak ibu yang penyayang dan anak-anak yang berbakti. Muka kecil Liu Yuchen langsung pucat pasi. Dia natap bekas luka itu dengan ngeri. Bibirnya gemeteran. Ayah, aku nggak sengaja. Aku cuma geleng kepala pelan. Terus aku angkat celanaku, nunjukin luka yang benar-benar nakutin di kakiku. Bekas lukanya kayak kelabang raksasa yang ngebelah kaki aku. Hampir aja ngerobek dagingnya. Ini luka waktu aku terjebak di lift bareng Xiao Jian. Kamu bilang dia harus main piano. Jadi tanpa ragu kamu buang aku gitu aja. Suaraku pelan banget, tapi rasanya tajam kayak pisau. Dikit lagi aja kaki ini mungkin udah hilang. Terus sekarang kalian bilang nggak sengaja mataku beralih ke Jiang Nianxi. Dengan tatapan ngejek yang nggak ditutup-tutupi, sama kayak waktu kamu sengaja fitnah aku kasih kamu mangga. Sengaja bilang kamu benci aku di depan semua orang. Terus aku gimana? Luka-luka yang aku terima cuma gara-gara kata-kata asal kalian. Katanya nggak sengaja. Terus bisa dimaafin gitu aja. Liu Yue tiba-tiba nangis kejer dan langsung meluk tangan aku. Aku tahu aku salah. Ya, tolong pulang ke rumah. Kita nggak bakal kayak gitu lagi. Aku natap anak perempuan aku yang udah basah kuyup sama air mata. Hatiku tenang banget. Cuma ada sedikit rasa sakit yang udah biasa aku rasain. Aku cuma duduk diam, nunggu tangisannya agak reda. Baru pelan-pelan ngomong,
Ayah dulu bener-bener sayang banget sama kalian. Liu Yue lahir prematur, beratnya cuma 4 pon 8 ons. Ayah nungguin di samping inkubator selama 7 hari 7 malam. Waktu Liu Yuchen dibully sama teman sekelasnya dan takut sekolah. Ayah yang nganterin kamu sampai depan pintu kelas tiap hari. Ayah hafal semua ulang tahun kalian, bahkan bikin kue pakai tangan sendiri. Tapi cinta itu ada batasnya. Waktu kalian dorong ayah dari tangga, bilang nggak mau lihat ayah lagi, dan milih Xiaojian. Jadi ayah kalian, hubungan kita udah berakhir. Aku berdiri, naruh uang kopi di bawah cangkir. Terus ngomong pelan, tapi pasti hari ini ayah kesini cuma mau bilang kalau ayah nggak bakal balik lagi. Bukan cuma karena ayah udah punya hidup baru yang jauh lebih indah. Tapi karena aku nggak mau terjebak lagi di masa lalu yang beracun dan berurusan, nggak jelas sama kalian. Habis ngomong gitu, aku langsung balik badan dan jalan keluar tanpa ragu. Tangisan Liu Yue yang hancur kedengeran dari belakang. Tapi langkahku nggak berhenti sama sekali. Ayah, tolong jangan buang kami. Aku dorong pintu kafe. Di seberang jalan, Xiao Xingnian lagi nunggu di samping mobil sambil megang tangan Yao Yao. Begitu Yao Yao lihat aku, dia langsung lepas dari Xiao Xingnian, lari kenceng. Terus lompat ke pelukanku, tangan kecilnya langsung megang mukaku dengan cemas. Paman Xiaolu, paman nggak apa-apa kan? Apa mereka jahat sama paman aku nunduk buat gendong Yao Yao? Terus nyium pipinya, paman nggak apa-apa kok. Yuk, kita pulang. Xiao Xingnian nyamperin, nggak nanya apa-apa, cuma gandeng tanganku dengan lembut. Siluet kami bertiga yang jalan ke arah mobil di bawah sinar matahari. Kelihatan harmonis banget. Di dalam kafe, tangis Liu Yue mulai reda. Jiang Nianxi natap kosong keluar jendela. Dia lihat aku masuk ke mobil yang asing, lihat anak kecil itu manja-manjaan sama aku. Dan lihat perempuan asing itu masangin sabuk pengamanku dengan lembut. Ibu, Liu Yuchen narik bajunya, suaranya kedengeran takut banget. Apa ayah beneran udah nggak mau kita lagi? Jiang Nianxi nggak jawab. Keyakinan di hatinya sebelum datang tadi udah hancur nggak bersisa. Kali ini, kayaknya mereka beneran udah kehilangan aku. Aku berdiri di balkon, ngeliatin Yao Yao lagi nyiram bunga di halaman. Yao Yao pakai gaun kuning muda, nyanyi-nyanyi kecil, lompat-lompat. Kelihatan seneng banget. Lagi mikirin apa sih? Sepasang tangan hangat meluk aku dari belakang. Dagu Xiao Xingnian nyender pelan di punggungku. Badannya masih bau disinfektan. Pasti baru aja pulang tugas. Sebelum aku sempat balik badan, aku nggak bisa nantawa. Aku lagi inget pertemuan pertama kita. Waktu kamu bawa Yao Yao beli buku cerita, Xiao Xingnian ketawa kecil. Matanya penuh kasih sayang. Waktu itu aku mikir, kok bisa ya adik kelas aku ini? Setelah bertahun-tahun, masih aja ganteng banget. Kamu jago banget yang ngerayu. Aku ketawa pelan beberapa kali. Rasanya seneng banget bisa nyender ke dia. Tawa kita kedengeran sampai ke Yao Yao. Dia langsung naruh penyiram bunganya dan lari kayak kupu-kupu kecil. Tante, paman Xiaolu. Lagi bisik-bisik apa sih? Xiao Xingnian nunduk buat gendong Yao Yao. Terus nyium mukanya yang agak kotor kena tanah. Tante lagi nanya sama paman. Xiaolu, apa dia mau tinggal sama kita selamanya? Mata Yao Yao langsung berbinar. Tangan kecilnya megang bajuku kenceng banget. Beneran, apa paman Xiaolu bakal tinggal bareng kita selamanya? Hatiku rasanya adem banget. Lembut, sambil natap mata anak itu yang penuh harap, aku ngangguk. Kalau Yao Yao setuju, paman bakal tinggal. Setuju, aku setuju banget. Yao Yao suara kegirangan sambil meluk leherku. Terus dia nengok ke Xiao Xingnian. Tante, cepetan kasih paman Xiaolu cincin. Kayak yang di film-film itu loh. Telinga Xiao Xingnian langsung merah. Dia ngeluarin kotak bludru merah kecil dari sakunya. Terus dikasih ke aku, Liu Haoyu. Suaranya agak gemeter. Kamu mau nggak? Aku nggak nunggu dia selesai nanya. Aku udah langsung kasih jawaban pasti, walaupun mataku berkaca-kaca, tapi senyumku penuh dengan kebahagiaan. Pernikahan kita diadain 3 bulan, kemudian pas hari pernikahan, cuacanya cerah banget. Cantik banget. Xiao Xingnian pakai gaun pengantin putih sederhana, bawa buket bunga liar yang dipetik Yao Yao buat dia, terus jalan ke arahku diiringi restu semua orang. Waktu pendeta nyatain kita sah jadi suami istri. Yao Yao langsung lompat ke pelukanku dan manggil aku ayah. Di barisan belakang tamu,
Ada 3 orang yang berdiri kesepian. 1 orang dewasa dan 2 anak kecil. Biar aku yang urus. Xiao Xingnian megang tanganku. Tapi aku tenangin dia. Enggak, biar aku sendiri yang hadapi. Aku narik napas dalam, terus jalan ke arah pintu. Pas pintu kebuka, Liu Yue langsung lari ke depan. Ya, ayah ganteng banget hari ini. Aku mundur, ngehindar dari pelukan anak itu, terus nanya dengan dingin. Ngapain kalian kesini? Mata Jiang Nianxi tertuju ke dekorasi pernikahan di belakangku. Suaranya serak, matanya penuh penyesalan. Kami nggak bermaksud jahat. Kami cuma mau ngucapin selamat. Nggak perlu, silakan pergi. Suaraku nggak keras. Tapi tegas banget. Muka Jiang Nianxi langsung pucat. Dia narik 2 anaknya yang lagi nangis. Matanya kelihatan putus asa. Yuhen, Yue, ayo kita pergi. Nggak mau Liu Yue ngelepasin paksa tangan Jiang Nianxi. Terus lari meluk kakiku sambil nangis kejar. Ayah, tolong lihat aku sebentar aja. Aku nunduk, natap anak perempuan yang dulu pernah aku sayang dan aku manja setengah mati. Tapi sekarang aku nggak ngerasain apa-apa lagi. Aku lepasin tangan kecil mereka pelan-pelan. Selamat tinggal Liu Yue dan Liu Yuchen. Jangan cari aku lagi ya. Hiduplah sesuka kalian. Karena sekarang aku juga punya hidup baru yang jauh lebih bahagia. Pas aku balik badan, kedengeran suara isak tangis. Jiang Nianxi sama teriakan anak. Anak itu yang nyesek banget. Tapi pas aku jalan balik ke area pernikahan, aku lihat Yao Yao bawa keranjang bunga kecil sambil lari ke arah. Terus ada Xiao Xingnian yang berdiri di bawah sinar matahari sambil senyum manis. Seketika suara tangisan di belakang tadi langsung kerasa jauh dan nggak penting lagi. Belakangan aku dengar kabar dari pelayan tua kalau keluarga Jiang lagi hancur-hancurnya. Semenjak Xiao Jian diusir, rumah mereka jadi berantakan banget dan Jiang Nianxi pun makin gila kerja. 2 anak itu akhirnya masuk asrama, tapi sifat mereka malah makin kacau dan susah diatur. Mereka sempat coba ke Yuncheng buat nyari aku lagi, tapi untungnya langsung dicegat sama security apartemen. Kadang aku masih mimpiin masa lalu. Ingat pas Liu Yuchen demam tinggi nggak turun-turun. Gimana aku begadang semalaman buat ngerawat dia. Ingat senyum 2 anak itu pas pertama kali manggil aku ayah. Tapi pas aku bangun, Xiao Xingnian selalu peka dan langsung meluk aku dengan lembut. Liu Haoyu, apa kamu nyesel? Dia pernah nanya gitu dengan ragu. Aku pun lihat ke arah 2 kucing liar yang lagi main sama Yao Yao di halaman. Terus aku geleng kepala. Hidupku yang sekarang udah bahagia banget dan masa depanku benar-benar cerah. Aku nggak bakal mau noleh ke belakang lagi. Tiba-tiba Yao Yao lari, bawa 2 kucing kecil. Mukanya sampai kena rumput gitu. Terus dia nanya dengan ceria, ayah tiri, mereka lucu kan, boleh kita pelihara? Ya jelas boleh dong. Aku senyum sambil ngelus muka Yao Yao yang keringetan. Ini kan rumah kita, jadi kamu juga berhak buat nentuin. Sinar matahari masuk lewat celah daun nyinarin kami bertiga. Bikin pola cahaya yang indah banget. Kegelapan yang dulu pernah nyiksa hidupku, mulai sekarang udah lenyap selamanya.